Plus, ada Aethera Premium, dan Aethera Pro. Ya. Nah, Bapak Ibu, kelebihan dari alat Aethera Care ini adalah dia mampu memancarkan frekuensi gelombang terahertz, Bapak Ibu. Ya. Dan seorang fisikawan yang sangat terkenal bernama Albert Einstein, sekitar 80 tahun yang lalu, pernah memberikan sebuah statement, memprediksi tentang masa depan pengobatan. Dia mengatakan bahwa future medicine will be the medicine of frequency. Obat di masa depan adalah obat yang berbasiskan frekuensi gelombang. Jadi bukan hanya sekedar obat yang berbasiskan kimia, ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata teknologi itu telah bergeser dengan begitu cepat, membuat pengobatan yang berbasiskan kimia alias obat-obatan bisa sekarang ternyata bergeser sebagian berbasiskan fisika, bukan kimia lagi, bukan pendekatan kimia tetapi pendekatan fisika, yaitu gelombang. Ya, apa yang diramalkan oleh Albert Einstein itu hari ini menjadi sebuah kenyataan, Bapak Ibu. Ya, ada begitu banyak alat-alat medis, Bapak Ibu, yang hari ini berbasiskan frekuensi gelombang. MRI berbasiskan frekuensi gelombang radio, CT scan berbasiskan frekuensi gelombang sinar X, gamma knife berbasiskan sinar gamma, ya. Dan hari ini kita akan membahas satu frekuensi gelombang yang luar biasa, yaitu gelombang terahertz, Bapak Ibu. Ya, kenapa luar biasa? Karena dari sekian banyak gelombang elektromagnetik, hanya gelombang terahertz lah yang memiliki frekuensi yang sama persis dengan sel tubuh manusia. Ya, nah jadi Aethera Care mampu memancarkan gelombang terahertz yang frekuensinya sama dengan sel tubuh manusia. Nah, bicara tentang gelombang terahertz, Bapak dan Ibu, hari ini gelombang terahertz ini masuk dalam 10 teknologi paling maju yang mengubah masa depan dunia. Di bidang militer, Bapak Ibu, ya, gelombang terahertz bisa membuat pesawat siluman sekarang sudah tidak ditakuti lagi karena sudah bisa terdeteksi, ya, dengan adanya gelombang terahertz. Dulu pesawat siluman sangat ditakuti, ya, karena datang dan pergi tak terdeteksi. Ya, di bidang arkeologi, Bapak Ibu, banyak naskah buku kuno yang sudah ratusan tahun. Para arkeolog ingin membacanya, tetapi tidak dimungkinkan karena begitu dibuka-buka, karena lapuk, karena usianya yang sudah begitu lama, ratusan tahun, ya rusaklah buku itu. Tapi ada sebuah teknologi bernama Terahertz Book Scanner yang bisa membantu kita bisa membaca halaman demi halaman buku tanpa perlu dibuka-buka. Ya, ini suatu teknologi yang luar biasa. Di bidang telekomunikasi, RRC hari ini sudah mengembangkan teknologi 6G, bukan 5G, tapi 6G, yang kecepatannya lebih dari 100 kali lipat 5G. Dan ternyata 5G menggunakan. Di bidang keamanan publik, banyak bandara yang sekarang beralih dari X-ray menggunakan terahertz ray. Karena apa? Karena terahertz ternyata bisa mengidentifikasi unsur kimia dari sebuah barang. Ya, jadi bisa ditentukan, petugas bisa mengetahui, oh serbuk ini ternyata bahan peledak, ya, bukan obat, bukan serbuk obat terlarang, tapi bahan peledak. Ya, seperti itu bisa terdeteksi, bisa dibedakan unsur kimia sebuah barang. Nah, di bidang astronomi, Bapak Ibu, bagaimana tata surya ini terbentuk, itu bisa dipelajari menggunakan gelombang terahertz. Dan di bidang kesehatan, ada seorang ahli biomedis Cina bernama Profesor Yang Wenjun yang berhasil mengaplikasikan teknologi gelombang terahertz dalam bidang kesehatan. Beliau adalah pendiri, founder, CEO dari The Sang Health Technology, yaitu perusahaan yang memproduksi Aethera Care. Aethera Care hari ini menjadi perusahaan terdepan di bidangnya, ya, menjadi perusahaan yang market leader di bidangnya, ya. Dan luar biasa, Bapak Ibu, perusahaan yang membuat Aethera Care menjadi luar biasa di dunia yaitu Prive International. Yang memproduksi adalah The Sang Health Technology, tetapi Prive International lah yang mendistribusikannya.
Dan luar biasa sekali Bapak Ibu, kiprah dari perusahaan ini baru 3 tahun lebih dia sudah mampu membawa PREV ini tembus di 88 negara dan region. Ya, sangat cepat. Salah satu hal yang membuat sangat cepat tentu karena memang manfaat produk Aethera Care yang luar biasa diterima oleh masyarakat dunia. Nah, sekarang kita akan masuk 5 fitur unggulan dari Aethera Care. Kenapa Aethera Care begitu dahsyat? Ya, yang pertama adalah fitur aktivasi. Jadi kelebihan Aethera Care adalah dia satu-satunya gelombang elektromagnetik yang frekuensinya sama dengan sel tubuh manusia. Gelombang terahat ini berada di antara gelombang microwave dan gelombang infrared. Ya, panjang gelombangnya 30 sampai 3000 mikron, frekuensi antara 2 sampai 17 terahertz. Nah, di dalam kelompok gelombang elektromagnetik ada banyak sekali jenis gelombang. Ada gelombang radio, microwave, terahertz, infrared, visible, ultraviolet, sinar X, sinar gamma, ya. Ada banyak sekali. Kenapa namanya berbeda-beda? Karena frekuensi gelombangnya berbeda-beda. Nah, terahertz lah satu-satunya gelombang elektromagnetik yang sama frekuensinya dengan sel tubuh manusia. Ya, itulah kenapa gelombang terahertz sangat bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, ketika sama frekuensinya dengan sel tubuh kita, yang terjadi adalah resonansi. Ya, dulu Bapak Ibu kalau waktu SMA mengambil jurusan IPA pasti pernah melakukan praktikum menggunakan garpu tala. Ya, jika dua garpu tala beda frekuensi, yang satu digetarkan, yang lain cuek, tidak merespon karena beda frekuensi. Tapi kalau dua garpu tala sama frekuensinya, yang satu digetarkan, maka garpu tala yang lain akan ikut bergetar. Ya, dia akan merespon getaran itu karena sama frekuensinya. Terjadilah yang namanya resonansi. Kita lihat videonya. Ini beda frekuensi. Garpu tala yang lain cuek. Sama frekuensinya. Yang satu digetarkan, yang lain ikut bergetar. Terjadi resonansi karena sama frekuensinya. Dan itulah Bapak Ibu yang terjadi dalam tubuh manusia ketika gelombang terahertz dari Aethera Care di-blow, disemburkan ke tubuh kita. 1 detik ada jutaan getaran masuk ke dalam tubuh kita. Dan jutaan getaran itu akan direspon oleh sel-sel tubuh kita. Mereka akan beresonansi. Apa yang terjadi ketika sama frekuensinya dengan sel? Yang terjadi adalah sel-sel yang sehat menjadi semakin sehat. Sel-sel yang pasif dan tertidur disebut dormant cell akan diaktifkan, dibangunkan. Sel yang rusak ya akan diregenerasi, diganti dengan sel-sel yang baru dengan lebih optimal. Sedangkan sel yang abnormal seperti tumor, kanker itu akan disingkirkan, dibuang. Karena apa? Beda frekuensi. Ya, jadi Bapak Ibu, alat ini luar biasa bisa membunuh ya sel-sel kanker tanpa merusak sel yang sehat. Sangat berbeda dengan kemoterapi. Karena itulah banyak kali alat ini menjadi pilihan untuk para penderita kanker. Nah, Bapak Ibu, sel di dalam tubuh kita ada sekitar 37 triliun, ya. Ada banyak sekali dan sel-sel itu akan membentuk organ. Organ tubuh seperti jantung, ginjal, liver, paru, pankreas, limpa, itu adalah kumpulan sel. Jadi ketika organ-organ itu kita blow, Bapak Ibu, kita bisa berharap terjadi yang namanya revitalisasi fungsi organ. Fungsi organ bisa kembali membaik. Sebagai contoh, Bapak Ibu penderita ginjal, ya, ginjal tidak mampu, fungsi ginjal bermasalah disebut gagal ginjal. Maka apa yang dilakukan? Didatangkanlah mesin pencuci darah untuk menggantikan fungsi ginjal yang tidak bisa berfungsi. Ya, jadi ginjalnya sendiri tidak di otak-atik ya, tetapi fungsi ginjal itu digantikan oleh mesin pencuci ginjal, mesin pencuci darah. Tetapi Bapak Ibu, penderita gagal ginjal ini ketika ginjalnya di-blow,
ya, secara rutin diplo, ginjal-ginjal yang bermasalah diplo, yang mulai mengalami masalah penurunan fungsi EGFR-nya mulai merendah, melemah, ya, diplo secara rutin, yang terjadi adalah apa? Revitalisasi fungsi ginjal. Kita bisa berharap nilai EGFR dari ginjal itu akan naik kembali. Ya, ada seorang penjual soto di kota Jogja, Bapak Ibu, memiliki EGFR 16 dan itu harusnya sudah cuci darah. Ya, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia memakai Aitheracer dan luar biasa dalam waktu singkat EGFR-nya naik dari 16 menjadi 22. Ya, terjadi peningkatan yang signifikan. Ada orang yang EGFR-nya naik menjadi 40, menjadi naik lagi menjadi 50, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, alat ini bisa merevitalisasi fungsi organ, termasuk ginjal, termasuk pankreas. Penderita diabetes itu yang bermasalah adalah pankreasnya. Pankreas tidak bisa menghasilkan sekresi insulin. Apa yang dilakukan oleh medis? Dimasukkanlah insulin ke dalam tubuh kita berupa suntikan, dimasukkanlah obat ya setiap hari seumur hidup. Ya, demikian juga dengan gagal ginjal, cuci darah seminggu 2 kali seumur hidup. Ya, karena organnya tidak bisa berfungsi lagi. Pankreas tidak bisa lagi menghasilkan sekresi insulin. Tapi apa yang terjadi dengan Aitheracer ketika diblow di organ pankreas kita? Kita bisa berharap pankreas kembali bisa menghasilkan sekresi insulin sehingga kita bisa lepas obat dan suntikan. Itu luar biasa sekali, Bapak Ibu. Alat ini bisa merevitalisasi fungsi organ. Bapak Ibu, kalau ginjal kita lihat dari nilai EGFR, bukan hanya kreatinin dan ureum. Kalau diabetes, jangan hanya dilihat gula sewaktu gula puasa, tetapi dari HbA1c. Ya, Bapak itu ada seorang rekan di Solo memiliki HbA1c yang sangat tinggi, yaitu 12. Ya, beliau terapi rutin dengan Aitheracer yang terjadi beberapa bulan kemudian dari 12 turun menjadi 7. Dan saya yakin dalam waktu tidak lama lagi akan kembali ke angka normal. Ya, jadi itulah revitalisasi yang bisa dilakukan oleh Aitheracer. Aktivasi, mengaktifkan sel-sel yang tertidur, yang rusak, diregenerasi dengan lebih optimal. Ya, itulah fitur pertama yang luar biasa dari Aitheracer. Dan fitur kedua adalah penetrasi. Jadi gelombang terahertz ini ternyata bisa tembus ke dalam tubuh kita 20 hingga 30 cm di bawah kulit, Bapak Ibu. Ya, 20 hingga 30 cm di bawah kulit. Dia bisa tembus sampai ke sumsum tulang. Ya, sampai ke sumsum tulang. Dan kita tahu sumsum tulang adalah tempat produksi stem cell atau sel induk. Sel induk ini adalah bahan mentah yang nantinya bisa dipakai untuk apa saja, meregenerasi organ apapun, ya. Produksinya di sumsum tulang. Jadi sumsum awal sel induk ini ibaratnya tepung, ya, bahan baku yang oleh pemiliknya bisa dipakai untuk apa saja, untuk bikin donat, untuk bikin martabak, untuk bikin apapun, terserah pemilik tepung. Demikian juga dengan stem cell atau sel induk. Atau sel induk ini dia akan dipakai oleh tubuh untuk meregenerasi organ apapun, ya. Dan produksi stem cell ini, Bapak Ibu, seiring waktu semakin tua, produksinya semakin menurun, ya, tidak produktif. Dulu ketika kita masih muda, masih bayi, anak, remaja, pemuda, itu masa pertumbuhan. Di situ setiap hari jumlah sel yang baru lebih banyak daripada sel yang mati. Ya, jadi surplus, lebih banyak yang baru, bertumbuh. Tapi sekarang ketika kita sudah masuk usia dewasa, apalagi manula, sel yang mati setiap hari lebih banyak daripada sel yang baru. Lebih banyak yang mati dibanding yang baru, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun defisit. Ya, makanya rambut kita memutih, keriput semua, kulit-kulit kita, organ-organ kita melemah semua, ya.
Kenapa? Karena produksi stem cell melemah. Tapi begitu di blow secara rutin di sumsum tulang kita, produksi stem cell akan melimpah, optimal, sehingga kebutuhan regenerasi sel tercukupi. Seorang yang luar biasa, Bapak ilmu kedokteran dunia yang bernama Hippocrates, Bapak Ibu, pernah memberikan sebuah statement begini. Jika ada cara untuk memanaskan tulang, ya, sumsum tulang maksud beliau, maka semua penyakit bisa diobati. Karena ketika dipanaskan sumsum tulang, produksi stem cell itu akan melimpah. Regenerasi sel terjadi dan tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Mekanisme self healing. Ya, jadi dokter terbaik di dunia sebenarnya adalah tubuh yang menyembuhkan dirinya sendiri. Tuhan yang Maha Pencipta itu sudah melengkapi ciptaannya manusia dengan kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri melalui regenerasi sel. Jadi Bapak Ibu, apa yang diharap-harapkan oleh Hippocrates ini ternyata menjadi kenyataan melalui Aethera Care ini. Ya. Nah Bapak Ibu, alat ini tembus 20-30 cm di bawah kulit sampai juga ke pembuluh darah kita. Ya, pembuluh-pembuluh mikro, kapiler, ya, pembuluh-pembuluh besar, semua ketika sampai di pembuluh darah dia akan membuat sirkulasi peredaran darah kita menjadi lancar. Nah, padahal masalah besar adalah ketika sirkulasi darah kita tidak lancar. Apalagi darahnya kental. Waduh, masalah mulai muncul. Ya. Dua penyebab kematian tertinggi di dunia adalah stroke dan jantung koroner. Ini adalah dua penyakit silent killer. Jadi paginya oke, siangnya badminton, malamnya ke mall, pagi-pagi off. Ya, kenapa? Karena tersumbat, ya, karena pecah dan sebagainya, pembuluh darahnya. Jadi Bapak Ibu, masalah pembuluh darah ini adalah masalah terbesar penyebab kematian umat manusia. Nah, alat ini Bapak Ibu bisa membantu kita untuk mencegah dan mengatasi kedua masalah ini. Dengan blow secara rutin, sirkulasi darah kita akan menjadi lancar. Dan luar biasanya lagi adalah dia bukan hanya melancarkan, tetapi juga akan membuat sumbatan-sumbatan yang ada itu bisa diatasi. Ya, sumbatan-sumbatan di pembuluh darah itu bisa diatasi. Ada banyak testimoni, Bapak Ibu, sumbatan jantung ya, yang sudah di atas 70% harus tindakan, tapi dia ternyata memilih untuk tidak tindakan. Memilih blow menggunakan Aethera Care. Yang terjadi dalam beberapa bulan kemudian, sumbatannya pun hilang. Ya, sumbatan hilang. Ada seorang teman bernama Uliman Siotang, seorang pendeta di Medan. Dia punya 8 sumbatan yang harus tindakan. Tapi dia memilih untuk melakukan blow menggunakan Aethera Care. Yang terjadi adalah 3 bulan kemudian semua sumbatan di bawah 50%. Yang tadinya 80-90% turun menjadi 20% saja, 30% saja. Dan artinya bebas, tidak perlu tindakan lagi. Dan dokter heran karena muncul kolateral, pembuluh darah baru, pembuluh-pembuluh kecil yang membuat oksigen jantung menjadi lebih aman. Ya. Dan kabar baiknya dia mendapat bonus yaitu pankreasnya yang tiap hari juga di blow kembali bisa menghasilkan sekresi insulin. Sehingga dia bisa lepas obat dan suntikan untuk diabetesnya. Ya, itulah Bapak Ibu, penetrasi, tembus sampai ke pembuluh-pembuluh darah kita. Orang-orang tua, yang apalagi yang tidak olahraga, jelas pembuluh darahnya tidak lancar. Apalagi yang makanannya masih ngawur, darahnya kental, sangat berbahaya Bapak Ibu. Anda harus segera memiliki Aethera Care, blow, ya, pembuluh darah kita, minum air terahertz Bapak Ibu. Apa itu air terahertz? Nanti saya jelaskan. Air terahertz luar biasa sekali untuk darah kita. Ya, blow dan minum air terahertz itu akan luar biasa. Peredaran darah menjadi lancar, plak-plak sumbatan pun menjadi bersih. Fitur ketiga,
Tadi yang pertama aktivasi, yang kedua penetrasi, yang ketiga adalah identifikasi. Jadi Bapak dan Ibu, alat ini bisa mengidentifikasi kalau ada masalah di dalam tubuh kita, khususnya masalah penyumbatan, peradangan, dan sel abnormal. Sekali lagi, penyumbatan, peradangan, dan sel abnormal. Dia bisa memberitahu kita kalau ada penyumbatan, Bapak Ibu, di pembuluh jantung koroner kita, misalnya. Kita bisa scan area jantung kita, kalau rasanya hangat berarti aman. Tapi begitu di-scan di satu titik, terasa panas, berarti di situ ada sumbatan. Bisa satu titik, bisa dua titik, bisa 8 titik seperti uli mansihotan. Ya, Anda scan pelan-pelan di area jantung kita. Itu sungguh luar biasa. Jaraknya sama, pakaiannya tebalnya sama, tapi di titik yang berbeda terasa panas. Nah, disitulah sumbatan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Terapi rutin di titik yang panas itu. Blow di area yang panas itu dengan lingkaran kecil. Diputar kecil, 20 detik kali 3. Ya, 20 detik istirahat. 20 detik istirahat. 20 detik istirahat. Per titik 20 detik kali 3. Wah, kalau nggak kuat panasnya gimana, Pak? 10 detik kali 3. Seperti itu. Ya. Lama-lama seiring waktu, rasa panas akan hilang seiring hilangnya penyumbatan. Demikian juga dengan peradangan, osteoartritis. Ibu-ibu, ya, pria juga banyak lututnya nyeri, ya, lututnya nyeri. Sumber peradangannya di lutut, tapi bukan semua lutut. Kita nggak tahu di mana sumbernya. Kita scan pakai alat ini. Kita jalankan pelan-pelan di seputar lutut, muka, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, kita scan. Begitu ada rasa panas, disitulah sumber peradangannya. Bisa 1, 2, 3 lokasi. Ya, cari dan blow rutin titik yang panas itu. Lama-lama rasa panas akan hilang seiring hilangnya peradangan. Ya, 20 detik kali 3. Demikian juga dengan sel abnormal. Alat ini bisa memberitahu kalau ada sel abnormal di tubuh kita. Ya. Panas, Pak. Ya. Bukan panas, jaraknya jauh. Panas, Pak. Itu ada sumbatan. Bapak, belum saya belum di sini sakit nggak? Enggak kan? Enggak sakit. Enggak sakit, beda. Tapi situ sakit. Ini sumbatan. Panas, Pak. Ya, jadi begitu dialihkan ke dada sebelah kiri terasa panas. Ada sumbatan di sana. Oke. Nah, fitur keempat adalah safety. Jadi Bapak Ibu, perusahaan sangat mengutamakan keamanan, ya, karena itu perusahaan menyerahkan berbagai uji kepada lembaga independen, sehingga alat ini punya banyak sekali sertifikasi. Salah satu yang terpenting adalah sertifikasi uji klinis. Ya, uji klinis dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, ya, karena itu bisa dijadikan panduan oleh para orang medis, ya. Dan kita bersyukur uji klinis ini telah diperoleh oleh ITERA Care yang dikeluarkan oleh Beijing Research Institute of Chemical Technology. Dan mereka melakukan 62 uji klinis, ya. Dari berbagai uji klinis diketahui bahwa alat ini sangat efektif untuk kasus peradangan, untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang menyeluruh, untuk tumor ganas, untuk virus, untuk diabetes, otak, dan kelenjar getah bening. Ya, alat ini sangat efektif. Jadi Bapak Ibu, semua peradangan itu memunculkan rasa nyeri, dan itu ada di seluruh tubuh kita. Ada puluhan nama penyakit tergantung lokasi peradangan itu. Ya, ada rinitis, sinusitis, plebitis, tonsilitis, prostatitis, osteoartritis, ya, bronkitis, semua adalah peradangan. Alat ini sangat bagus. Anda meradang, ada peradangan rasa nyeri di lumbal 3, 4, ya, saraf kecepit di sana, ada peradangan di frozen shoulder, alat ini bagus. Kemudian untuk tumor ganas, ya, untuk tumor ganas, alat ini juga bagus. Jadi ketika kami mengatakan bagus, itu kita bukan sedang ngecap. Uji klinis yang mengatakannya. Quantum value-nya bintang 4, numerical value-nya di atas 42.000. Ya, seperti itu. Demikian juga dengan virus, diabetes, otak, dan kelenjar getah bening. Inilah sertifikat-sertifikat yang lain.
Dan biasanya orang awam menanyakannya radiasi tinggi atau enggak. Nah, Bapak Ibu, ini ada alat namanya electromagnetic radiation detector untuk mengecek tingkat radiasi. Nih, di microwave ya. Bahkan pemanas juga bunyi. Tapi dengan iTeraCare ini udah kembali ke nol. Saya akan coba lagi. Apakah alat ini memiliki radiasi atau tidak? Bisa lihat ini alat elektronik juga ya, elektronik device ya. Ini saya blow langsung. Oke, jelas ya rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Ya, jadi Bapak Ibu, alat ini alat yang berjalan fungsinya dengan baik, bisa dipakai untuk mengecek berbagai peralatan elektronik. Tapi begitu iTeraCare dicoba di sana 000, radiasinya 000. Bapak Ibu, semua gelombang elektromagnetik sebenarnya ada radiasinya, ya. Tetapi ini radiasinya kenapa bisa 000? Karena bagian depan dari alat itu ada satu optik, ya, yang disebut optik. Itu kuncinya di situ. Kalau bagian depan dilepas tanpa optik, radiasinya akan muncul. Tapi begitu dipasang, optik itu membuat radiasi menjadi 000 dan gelombang terahertz keluar. Jadi Bapak Ibu, optik itu terbuat bukan dari kaca, tapi dari puluhan jenis mineral terpilih, ya, yang dipanaskan dengan suhu 1800 derajat selama 12 hari, ya, dan lalu dibentuk menjadi seperti tabung kaca. Nah, ketika melewati tabung kaca itu muncullah gelombang terahertz dan radiasinya 000. Ya, jadi itulah kehebatan dari Profesor Yang Wenjun yang berhasil menemukan ramuan mineral terpilih tadi. Bagaimana cara membentuknya menjadi optik, ya, dengan dipanaskan 1800 derajat selama 12 hari. Bagaimana digabungkan dengan bagian belakang, ya, yang berfungsi sebagai blower dengan speed yang berbeda-beda. Itulah semua kinerja dari Profesor Yang Wenjun yang ada di alat kita dan tidak ada di alat lain. Nah, Bapak Ibu, hati-hati dengan barang tiruan. Karena memang alat ini sangat laris di seluruh dunia. Karena itu penirunya ada banyak sekali. Ya. Dan Bapak Ibu jangan terkecoh, tergiur dengan harga murah. Karena apa? Karena mereka casingnya mirip, ya. Casing kalau hanya buat casing sih gampang ya, saya kira banyak orang bisa. Tapi teknologi tadi, bagaimana ramuan, campuran mineral tadi, ya, itu sangatlah tidak mudah. Ya, itu adalah konsep rahasia dari Yang Wenjun. Nah, Anda bisa lihat bagaimana ternyata radiasinya tinggi. Ya. Jadi hati-hati, casingnya mirip, tapi jeroannya zong, 0 besar. Tidak ada gelombang terahertznya, radiasinya tinggi, tidak ada 5 fitur yang saya jelaskan panjang lebar tadi, nggak ada. Aktivasi, penetrasi, identifikasi, safety, tidak ada. Ya, tidak ada garansi, tidak ada training, tidak ada konsultasi. Ya, oke. Berikutnya, Bapak Ibu, fitur kelima adalah user friendly atau ramah pengguna. Jadi kita bersyukur alat ini, teknologi ini canggih, ya, bermanfaat, tapi boleh dioperasikan di tiap rumah tangga. Dan ada panduan penggunaan dari perusahaan, jadi ada puluhan gambar, ya, yang bisa membantu kita untuk mengetahui titik-titik mana yang perlu di blow, ya. Ada banyak panduannya. Tapi saya perlu jelaskan sedikit mengenai mekanisme standar melakukan blow. Yang pertama, Bapak Ibu, sebelum dan setelah terapi kita harus minum air terahertz. Air terahertz ini adalah air mineral yang di-blow selama 2 menit di gelas kaca atau keramik, Bapak Ibu. Ya, tiap gelas standarnya adalah 300 cc. Bapak Ibu, setelah air di-blow, maka struktur molekul akan berubah dari bergerombol, ya, yang berisi 15 sampai 20 molekul bergerombol berubah menjadi linier.
Sehingga apa? Sehingga air ini masuk ke dalam sel tubuh dengan cepat, dengan lancar. Metabolisme tubuh menjadi lancar. Dan yang luar biasa, tubuh kita akan berenergi karena air ini berubah menjadi air berenergi. Ya, ya, ya. Ini adalah tes energi air. So now let's check the energy. It is showing 100% positive. చూసారా అన్ని చోట్ల ఎనర్జీ ఉందంట గ్లాస్ అదే తిరుగుతుంది 360 లాగా ఈయన మీలాగా ఒక ఆయన చూస్తాను మెషిన్ చూస్తా కూర్చుని ఆయన చెక్ చేస్తా కూర్చోరండి You got another glass? థ్యాంక్ యూ సార్ Bring the another glass. Other glass with Normal water. normal water. Bring here and pour. ఓ ఇన్ దిస్ It's గ్లాస్ being, it's being recorded, ma'am. ఏనా Okay, okay. Enough. So this is normal water నార్మల్ వాటర్ and this is Terra charge water. So let's check the energy of normal water. It is showing minus. That means this water contains no energy. at Air all. biasa minus, tidak ada energi sama sekali. Now let's check the energy of Terra charge water. It is showing 100% positive. Great. గ్రేట్ Great. Thank you very much. Ya, oke. Jadi Bapak dan Ibu, kebutuhan air tiap orang berbeda-beda. Setiap hari kebutuhan kita adalah 35 mili kali berat badan kita masing-masing. Sekali lagi 35 mili kali berat badan kita masing-masing. Jadi orang yang beratnya 100 kilo kebutuhannya adalah 3,5 liter. Ya, jadi bukan pukul rata 2 liter. Nah, usahakan 3,5 liter tadi untuk orang yang beratnya 100 kilo, ya seluruh kebutuhan minum sehari itu di blow Bapak Ibu dengan air Theracare. Itu tubuh kita akan luar biasa sekali, berenergi. Dan mekanisme metabolisme tubuh kita akan lancar. Oke, jadi sebelum dan setelah terapi selesai kita harus minum air TeraHealth. Lalu sebelum melakukan terapi sesuai penyakit kita yang beda-beda, kita semua harus melakukan basic blow. Apapun penyakitnya, basic blow. Yang pertama di tulang belakang kita blow selama 10-15 menit. Kenapa penting di tulang belakang kita di blow? Karena di situ 3.500 simpul saraf berkumpul. Karena di situ 12 organ utama kita titik meridiannya berkumpul. Karena di situ produksi stem cell. Ya, jadi sangat penting dan di situ adalah meridian utama. Jaringan lalu lintas energi disebut meridian. Ada meridian ginjal, meridian liver, meridian jantung dan sebagainya. Tapi ada meridian utama yaitu di tulang belakang. Jadi ini bagian yang sangat penting, Bapak Ibu. Setelah itu basic blow berikutnya adalah 7 titik limpatik harus kita blow. Limpatik adalah tempat di banyak lipatan-lipatan dan banyak kelenjar getah bening, yaitu di lipatan tangan, lipatan siku, lipatan ketiak, lipatan leher, lipatan selangkangan, belakang lutut, telapak kaki. Ya, kanan dan kiri kita blow 2 menit, 2 menit. Perhatian untuk ubun-ubun, jangan di-blow, tidak boleh di-blow untuk penderita tekanan darah tinggi. Ya. Setelah itu Bapak Ibu, penyakit kita beda-beda, ada panduan seperti ini, ada puluhan gambar, kita cari penyakit kita, dan di situ ada gambarnya, bagian mana yang harus di-blow. Blow sesuai gambar itu. Selesai, kita blow, kita minum lagi air TeraHealth. Oke, nah pertanyaan berikutnya, apakah semua orang dan seluruh anggota badan kita boleh di-blow? Jawabannya adalah tidak. Wanita hamil dan haid tidak boleh di-blow. Kemudian kalau ada objek yang masuk dalam tubuh, tidak boleh di-blow, seperti pen, ring, alat pacu jantung, implan sendi, jangan di-blow di titik-titik objek tersebut. Tapi bagian lain boleh. Ya. Kemudian seperti usus buntu, turun berok, stroke pecah, jangan di-blow. Ya. Stroke pecah ini khususnya ketika masih baru saja terjadi.
pastikan pembuluh darahnya pulih dulu, baru boleh di-blow. Tapi kalau stroke tersumbat, boleh di-blow. Ya. Kalau tulang yang patah, tidak efektif untuk di-blow. Ya, penyakit bawaan, jantung bocor, ginjal bocor, tidak efektif di-blow. Kalau itu bawaan, ya. Reaksi setelah terapi, ya, bisa terjadi healing krisis untuk sebagian orang, dan misalnya terjadi pun hanya sekitar 2-3 hari. Dan ini adalah hal yang wajar, bisa pusing, lemah, nafsu makan berkurang, mengantuk, mual, ya, itu healing krisis, dan itu bisa ditekan dengan cara di awal terapi penyesuaian dulu, jangan berlama-lama, ya, cukup sekitar 15 menit seperti itu, maksimal 30 menit, ya, penyesuaian dulu. Sama seperti orang berolahraga, nggak pernah olahraga, jangan langsung tancap gas, goes 6 jam, waduh, pasti sakit semua badannya. Ada larangan setelah terapi, jangan makan minum yang dingin-dingin. Jangan kena AC atau kipas angin yang nyembur langsung ke tubuh. Dan jangan mandi selama 4 jam setelah terapi. Ya, ini jangan dilanggar. Dan ini adalah jenis-jenis alat ini dan perbedaannya. Oke, yang pertama adalah Aethera Classic, ini best seller, paling laris karena memang paling murah, di harga 5.250.000. Pemakaian non-stop bisa terus-menerus 1,5 jam, setelah itu istirahat dulu 15 menit, dia mati, baru bisa dipakai lagi setelah istirahat 15 menit. Ya, jadi memang pemakaian untuk rumah tangga. Ya. Masa hidup alat, lifetime, setiap barang elektronik ada masa hidup alat, ya, yaitu ini 2.000 sampai 3.000 jam. Dan itu artinya kalau Bapak Ibu pakai sehari 1 jam, bisa 2.000 sampai 3.000 hari. Ya, sekitar 5 sampai 8 tahun. Kalau sehari 1 jam. Kalau sehari 2 jam, ya berarti 2,5 sampai 4 tahun, kira-kira begitu. Jadi semakin sering digunakan, semakin pendek hari, ya. Karena ini hitungannya jam. Semua dengan garansi 1 tahun, ya. Berikutnya, Aethera Premium Plus, ini adalah produk terbaru. Nah, ini ada kelebihan yaitu tiap 2 menit ada suara beep. Padahal kita tahu tadi titik-titik limpatik itu kita blow per 2 menit. Ganti, 2 menit, ganti, 2 menit, ganti. Jadi dengan ada suara beep tiap 2 menit, itu akan membantu kita untuk menunjukkan bahwa sudah saatnya pindah tempat. Ya. Dan ketika panas, dia overheating, ya, dia akan overheating, dia akan ada suara beep, 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 beep. Itu artinya dia minta istirahat. Berbeda dengan klasik yang tanpa alarm, ya, seperti itu. Aethera Premium Plus ini baru saja mendapatkan penghargaan Product of the Year, Rising Star Product of the Year di Malaysia dari Asosiasi Direct Selling di Malaysia. Dia mendapat penghargaan Rising Star Product of the Year, ya. Nah, kalau ini masa pakainya 5.000 jam, sama seperti Aethera Premium yang harganya 15.750.000. Yang sebelah kanannya abu-abu, ya. Ini produk paling ringan, paling ringkas, paling kecil, ya. Ini biasa ibu-ibu suka karena sering dimasukkan ke tas, ya. Seperti itu, dan untuk wajah Premium dan Premium Plus ini bagus sekali, ya. Karena ada speed yang tidak terlalu panas. Oke, pemakaian non-stop 3 jam, masa pakai 5.000 jam, garansi 1 tahun. Nah, yang paling kanan ini adalah yang paling heavy duty, paling bisa diajak kerja keras, namanya Aethera Pro, di harga 52.500.000. Pemakaian non-stop bisa sampai 8 jam terus-menerus dipakai, masa pakai alatnya sampai 10.000 jam, garansi 1 tahun. Jadi Bapak Ibu, semakin tinggi harga, semakin tinggi intensitas. Ya, sama seperti mobil, makin tinggi harganya, makin tinggi cc-nya. Ya, ada mobil cc 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, seperti itu. Ya, tentu lebih cepat kalau mobil cc-nya besar. Kalau intensitas gelombang terapinya makin tinggi, tentu pengobatannya akan lebih cepat sembuh. Ya. Nah, produk lain adalah Ion Shield, ya. Ini menghasilkan ion negatif.
Dia adalah kalung yang akan memproteksi kita dari polutan-polutan termasuk virus dan sebagainya. Ya, di zaman COVID ini disebut masker elektronik. Jadi radius 1 meter kita akan diproteksi oleh jutaan ion negatif. Jadi begitu ada virus COVID datang, akan ditangkap oleh ion negatif dan dijatuhkan. Demikian juga dengan asap rokok akan ditangkap, polutan-polutan ya akan ditangkap dan dijatuhkan. Kemudian ada Aethera Bio dan Violet, ini produk luar biasa Bapak Ibu. Ini memancarkan gelombang terahertz juga, tapi dari kaki. Dan kelebihan alat ini adalah menyeluruh. Ya, jadi kalau yang jenis Aethera Care ini dia sniper, tembak jitu. Di titik-titik tertentu ada sumbatan, ada peradangan, kita blow, kita tembak titik-titik bermasalah. Tapi kalau ini menyeluruh dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, semua kena gelombang terahertz. Ya, nah Violet dan Bio. Bedanya kenapa begitu jauh beda 16,5 dan 63? Ya sama dengan yang ini. Ada yang 5/4, ada yang 52.500.000 ya. Intensitas gelombang terahertznya berbeda, lebih tinggi Bio. Dan di Bio ada ion negatif, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, masyarakat modern ini diserang terus-terusan dengan ion positif. Dari HP, laptop, komputer, TV, dari polutan-polutan, itu mengandung ion positif yang merugikan tubuh kita. Yang menguntungkan adalah ion negatif, itu tapi ada di alam, di air terjun, di sungai yang mengalir, di pantai, ya, di hutan, itu banyak ion negatif. Nah, masalahnya orang modern jarang ke sana. Ya, nah ion negatifnya didatangkan ke rumah kita melalui alat Aethera Bio. Dan ketika kita memakai Aethera Bio, Bapak Ibu, kita sedang melakukan fungsi grounding atau earthing atau nyeker. Nah, orang-orang tua zaman dulu sering nyeker tanpa sepatu, tanpa sandal, kakinya bersentuhan dengan bumi. Bapak Ibu, itu jarang sekali dilakukan oleh orang modern, padahal itu sangat penting. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan energi kita dengan energi bumi, menyeimbangkan listrik bumi dengan listrik kita. Ya, itu akan membuat tubuh kita lebih sehat, Bapak Ibu, dan panjang umur. Ya, nah dengan pakai bio kita ini sedang nyeker, fungsi nyeker itu terjadi. Oke. Yang menarik Bapak Ibu, Aethera Bio hari ini sedang ada promo menarik dari perusahaan. Pembelian Aethera Bio di harga 63 juta mendapatkan free Aethera Pro di harga 52.500.000 ya. Tapi jumlah terbatas ya, jumlah terbatas. Oke. Aethera Violet mendapatkan free Ion Shield ya. Aethera Premium yang harga 15.750.000 mendapatkan free Aethera Classic. Seperti itu. Ya, itulah promo-promo yang menarik dalam rangka 17 Agustus. Ya. Oxitep. Nah, ini produk baru kita. Ini adalah water oxygenator. Jadi alat untuk mengisi air dengan oksigen yang tinggi. Dan oksigen yang tinggi ini masuk ke dalam darah kita, membuat oksigen darah kita naik dengan cepat, lebih cepat dari kita bernafas, lebih cepat dari tabung gas, ya, tabung oksigen. Ya, dan ada sebuah testimoni seorang yang minum 3 gelas Oxitep, ya, dia naik saturasi oksigennya dari 86 menjadi 95, ya, hanya dalam waktu singkat. Ini pertama dan satu-satunya di dunia, ya, Oxitep dari Singapura menyerahkan distribusinya kepada PREV internasional. Dan sekarang saya akan bagikan beberapa testimoni ya Bapak Ibu. Ternyata Aethera ini bagus untuk wajah, untuk kerut-kerut, untuk kantong mata, untuk garis senyum yang tebal, untuk flek, untuk glowing. Nah, Bapak Ibu Anda bisa lihat, ini orangnya sama. Satu tangan diblurutin, tangannya satu didiamkan, dibiarkan seperti apa adanya. Yang satu berkeriput, yang diblurutin kenceng, ya, luar biasa. Wah, ibu ini blurutin wajahnya, apa yang terjadi? Garis senyumnya menipis.
kantong matanya menipis, kerut-kerutnya menipis, dan wajahnya glowing. Ya, tentu ibu-ibu sangat suka pakai alat ini, ya. Jerawat, Bapak Ibu, untuk anak-anak kita yang remaja, pemuda, 2 minggu terapi jerawat tuntas. Kemudian kesemutan, kebas, mati rasa, ya. Tangan sulit untuk ditekan, akhirnya bisa pakai eye tracker. Varises, untuk menurunkan berat badan, untuk mengecilkan perut, ya, untuk bel palsi, untuk psoriasis, untuk nodul tiroid, ya, untuk vitiligo, penyakit autoimun nih, untuk lipoma, benjolan, ya, 4 hari selesai, pagi sore, untuk osteoartritis yang membuat dia nggak bisa sholat, dia bisa sholat lagi. Iya, bisa kembali sholat, ya. Kemudian stroke. Ini sudah 4 tahun di atas kursi roda, dan di terapi yang terjadi apa? Selesai terapi dia jalan, pulang jalan. Awas jatuh itu. Awas jatuh. Pegangin kalau. Ya. Dan ini ada seorang dokter, ya, Dokter Setio namanya, ya, dia dokter holistik yang sangat merekomendasikan eye tracker dan eye bio. Ovari sindrom, the kista di ovariumnya radang, menyebabkan nyeri pinggang. Bagaimana cara pengobatannya? Operasi, dok. Kita coba dulu dengan konsep holistik. Saya berikan obat yang tepat sesuai dengan diagnosis dan dosisnya. Saya bantu dengan terapi dengan teknologi sinar Aethera. Ini teknologi pertama di Indonesia. Penemuannya baru 6 tahun, masuk ke Indonesia baru 6 bulan ini. Alhamdulillah saya dapat kesempatan dokter pertama yang mendapatkan teknologi tersebut. Kalau selama ini mungkin pernah dengar teknologi far infrared, dan merek misalnya dokter laser, dan merek apapun yang di luar sana sudah 30 tahun, teknologi itu sudah ketinggalan zaman, tapi ada teknologi baru namanya teknologi sinar Aethera yang bisa membuka sumbatan pembuluh darah, memperbaiki kualitas darah, mematikan virus, dan yang lebih canggih lagi dari teknologi tersebut bisa menghancurkan sel-sel kanker tanpa merusak sel-sel sehat. Kita sudah punya teknologi tersebut, selain kita berikan obat herbal, kita terapi, kita sinar tulang belakangnya sampai dengan bagian diagnosis adanya kista. Alhamdulillah 1 bulan luar biasa, ya. Nah, testimoni terakhir tentang stroke, video yang menarik karena terekam sejak awal bagaimana dia sulit jalan, bagaimana progresnya dari minggu ke minggu, ya. Ini testimoni dari Thailand. Dọc lên để tạo nênเลยเก่งจังเลยเหมือนปกติแล้วนี่เอาเดินมาพรุ่งนี้ก็เดินได้แล้วนะคนมาจะป้าไปเที่ยวกันเดินให้ได้จ้ะอาทิตย์หน้าก็เดินจับแล้วเดินอ้าวเก่งจังเลยHari ke-10 dia sudah mulai bisa jalan tanpa bantuan orang lain, mulai beraktivitas ringan. Hari ke-30 setelah terapi dia sudah bisa olahraga di taman, Bapak Ibu. 30 hari dia sudah bisa naik kereta, naik turun tangga, makan di luar rumah, naik eskalator, hampir seperti orang yang sehat, ya. Di hari ke-30 setelah terapi.
Cuma subuh. Hari ke-45, dia sudah bisa jogging, lari. Dia sudah bisa berbicara satu kalimat penuh, bukan kata per kata lagi. Dan tangannya yang lemah sudah bisa mengangkat botol, ya, dan semakin kuat. Bahagia sekali kita lihat raut mukanya. Ya, Bapak Ibu, itulah Aithera Care dengan testimoninya. Ya, saya sangat berharap Bapak Ibu suatu hari bisa memilikinya. Ya, alat ini sungguh penting untuk dimiliki karena satu alat bisa untuk seluruh anggota kita. Satu alat bisa untuk banyak penyakit, bukan semua, tapi banyak penyakit. Satu alat ini bisa membuat kita sehat tanpa obat. Ya, karena kita memakai pendekatan fisika, gelombang terahertz. Harusnya alat ini menjadi P3K di tiap rumah tangga, Bapak Ibu, karena masalah itu selalu muncul bergantian dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Siapkan cadangan ya untuk membantu kita mengatasi masalah-masalah itu menggunakan Aithera Care. Baik Bapak dan Ibu, itulah yang bisa saya sharingkan tentang Aithera Care. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dilancarkan dan dimudahkan untuk bisa mendapatkan memiliki alatnya ya. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi yang kedua Bapak Ibu. Ini sesi yang sangat penting, sesi yang sangat menarik, membahas tentang Yin Yang Wuxing, konsep keseimbangan 5 unsur. Bagaimana aplikasi dan penjelasannya ya akan dibawakan oleh Bapak Deddy Subiantoro. Beliau adalah seorang yang memang praktisi di bidang pengobatan. Beliau seorang terapis medis timur yang memiliki ribuan pasien dan menolong banyak orang untuk sehat. Apalagi ketika beliau sudah memakai Aithera Care, semakin banyak orang bisa disehatkan. Baik, langsung kita panggil Bapak Deddy Subiantoro. Sudah datang Pak Deddy? Pak Deddy sudah bergabung? Oke Pak, sudah Pak. Ya. Ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang ketemu dengan Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan share tentang, tadi udah dijelasin sama Pak Yona tentang apa itu Aithera Care, 5 fiturnya sangat detail sekali, sangat jelas. Dan malam hari ini kita akan share tentang apa itu medis timur, apa itu medis barat. Ya. Jadi banyak dari kita yang selama ini belum banyak yang teredukasi tentang apa itu medis timur. Jadi ini Bapak Ibu, jadi kalau organ kita seimbang, itu kan nggak mungkin muncul penyakit atau keluhan sekecil apapun. Jadi kalau kita hari ini ada penyakit atau keluhan, berarti ada organ tubuh kita yang kerjanya lagi berat. Tapi dalam hal ini bukan berarti organ itu sakit, enggak. Tapi organ tubuhnya kerjanya lagi berat. Nah, tapi kalau lama-lama berat, ya ujung-ujungnya akan rusak atau akan sakit. Nah, deteksi medis barat itu adalah deteksi akhir, medis timur adalah deteksi dini. Jadi sebelum organ itu rusak, sebenarnya udah muncul penyakit atau keluhan-keluhan tadi. Nah, contoh paling gampang ini. Jadi kalau kayak kita punya rumah, gentengnya bocor, ya hujan netes ke sofa, sofanya kan basah. Solusinya ada dua, geser sofa atau benerin genteng. Nah, paling gampang seperti itu. Jadi kalau geser sofa itu pendekatan dari medis barat, benerin genteng adalah pendekatan dari medis timur. Jadi di medis timur itu kita fokus untuk revitalisasi fungsi organ. Artinya kalau organ kita udah seimbang, tubuh akan menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, contoh kasus misalkan kayak orang diabetes ya. Orang diabetes solusinya ada dua juga. Ya, minum obat diabetes atau insulin seumur hidup atau pankreasnya dibenerin. Jadi kalau orang dikasih pertanyaan itu pilihannya ya pankreasnya dong. Cuman pertanyaan lagi, gimana cara benerin pankreas? Ya nggak ngerti gitu. Ya, karena banyak yang belum teredukasi tentang medis timur. Ya balik lagi minum obat. Contoh lain lagi misalkan kayak orang darah tinggi ya. Solusinya ada dua. Minum obat darah tinggi seumur hidup atau ginjalnya direvitalisasi. Nah, pilihannya kalau dikasih pilihan kayak gitu ya ginjalnya dong. Cuman gimana caranya? Nggak ngerti ya, harus belajar aku puntur meridian dan segala macam. Akhirnya balik lagi minum obat karena nggak ada pilihan, Pak. Ya, contoh lain lagi misalkan kayak orang kena kolesterol nih. Ya, solusinya dua, minum obat kolesterol seumur hidup atau pengencer darah seumur hidup atau livernya direvitalisasi. Ya, kalau boleh milih ya mending livernya dong. Ya. Cuman ngerti caranya nggak? Nggak ngerti ya, balik lagi minum obat. Nah, hari ini kita akan sharing tentang bagaimana untuk merevitalisasi fungsi organ. Jadi hari ini Bapak Ibu kita diuntungkan dengan teknologi. Jadi zaman sekarang ini luar biasa. Kita sangat terbantu dengan teknologi. Ya, dulu orang bisa apa namanya telepati, sekarang diganti dengan simpati ya. Dulu orang bisa apa namanya cenayang ya, sekarang diganti dengan CCTV. Sama juga Pak.
dengan ITERA ini. Jadi dulu hanya orang-orang tertentu yang bisa mendeteksi itu. Jadi aliran darah yang tersumbat yang di mana, aliran qi yang tersumbat di mana, hanya orang-orang tertentu. Boleh dikatakan orang-orang sakti yang bisa. Tapi hari ini semua orang bisa. Ya, dibantu dia dengan apa? Dengan teknologi. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kita bisa lihat caranya teknisnya seperti apa. Tapi sebelumnya kita akan share tentang apa itu medis timur. Jadi di dalam organ kita ada 5 organ atau 5 unsur, Pak. Ya, lima unsur ini adalah elemen unsur kayu, dia elemen kayu dia bisa menghidupi api. Ya, jadi kayu itu diwakili oleh liver dan empedu. Ya, jadi kayu ini menghidupi api, menghidupi jantung. Ya, secara fisika juga gitu. Kalau kita bikin api kan dari kayu. Nah, api dia menghidupi tanah, tanah menghidupi logam, logam menghidupi air, air menghidupi kayu. Ya, di masing-masing elemen itu dia mewakili dari organ-organ, ya, organ besar dan organ kecil. Ya, ini adalah hubungan saling menghidupi. Jadi kayu menghidupi api menghidupi tanah, tanah menghidupi logam, logam menghidupi air menghidupi kayu. Nah, ini adalah hubungan saling menghidupi. Tapi ada juga hubungan saling merusak. Ya, jadi kayu ini mengambil unsur hara dari tanah. Jadi kalau livernya berat, otomatis asam lambung gampang naik. Ya, kalau asam lambung gampang naik, Pak, tanah ini akan mengotori air. Nah, fungsi ginjalnya berat, radang saluran kencing, nah, dan segala macam ya. Nanti kita jelasin. Ya, air ini kalau udah mulai berat, Pak, mulai tinggi nih, ya, air ini akan memadamkan api. Ya, kalau ginjal berat ke jantung. Jadi air memadamkan api, tapi melelehkan logam. Logam itu paru-paru. Jadi kalau orang jantungnya udah mulai berat, ya api akan melelehkan logam. Ya, sesak napas. Nah, biasanya off-nya di situ. Nah, pusat metabolismenya di mana, Bapak Ibu? Jadi pusat metabolisme adalah di fungsi liver. Jadi di organ liver diwakili sama elemen kayu. Jadi liver ini sebagai pusat metabolisme. Jadi boleh dikatakan semua penyakit degeneratif ya di luar karena kecelakaan atau bukan lain semua awal dari fungsi liver. Nah, liver penting liver itu boleh liver ya hati itu, liver ya rasa, liver ya apa yang kolbu dan segala macam heart ya. Itu adalah liver. Nah, liver sehat Bapak Ibu, insya Allah semua organnya akan ikut sehat. Ya, kalau di medis timur ada 2 organ utama yang penting adalah liver dan ginjal. Organ yang lain itu efek. Ya, jadi kalau liver kita sehat, ya semua organ akan ikut sehat. Ya, tapi kalau livernya udah mulai berat, Pak, semua organ akan ikut berat. Ya, contohnya seperti jadi kontribusi liver untuk sehat ya, ditentukan sama 3 pola. Yang pertama adalah pola hidup sehat itu adalah 20% pola makan. Ya, sarapan Bapak Ibu jam 7 sampai jam 9 pagi karena jam-jam segitu adalah asam lambung lagi produksi paling banyak. Ya, jadi kita diwajibkan untuk sarapan. Ya, karbohidrat ya. Kemudian pola hidup ya istirahat cukup, ya tidur sebelum jam 10, jam 11 malam, kena 6 sampai 8 jam per hari. Ya, kemudian bisa olahraga ya. Nah, ada satu pola yang sangat penting. Ya, ini mungkin banyak sekali yang mengabaikan adalah 60% dari pola pikir. Ya, banyak bersyukur, banyak ikhlas, banyak gembira. Itu memberikan pola-pola yang sehat yang memberikan kontribusi untuk livernya jadi sehat. Nah, kalau pola-pola ini buruk, Pak, ya misalkan pola makannya nggak bagus, pola hidupnya nggak bagus, apalagi pola pikirnya nggak bagus ya. Gampang cemas, gampang khawatir, gampang stres ya, gampang marah ya, malu dan segala macam ya, terus tertekan, depresi dan segala macam. Itu bikin fungsi livernya berat. Nah, jadi aku puntur ini Bapak Ibu. Jadi gini, bersyukur, ikhlas dan gembira itu adalah kalau orang udah bisa seperti itu, aliran cinya lancar. Ya, cinya lancar. Jadi kalau cinya lancar itu tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kalaupun sakit dia mudah sembuh. Ya, semua dari pikiran. Cuman kan teorinya gampang. Prakteknya gampang enggak gampang. Prakteknya gampang. Semua orang udah tahu teorinya. Hati yang gembira adalah obat. Semua orang udah tahu. Cuman prakteknya gampang enggak gampang. Kalau prakteknya gampang enggak ada orang sakit, Pak. Ya, tapi ternyata prakteknya gampang. Jadi kayak contohnya misalkan orang tenggelam. Teorinya udah tahu, Pak. Kalau dia semakin panik, semakin tenggelam. Ya, tapi kalau dia rileks, pasrah, ya, semeleh gitu ya, dia akan ngambang. Cuman kalau kita tanya sama orang-orang lagi tenggelam, suruh rileks bisa nggak? Nggak akan bisa. Dia tetap panik. Nah, butuh alat bantu, butuh tali, Pak. Nah, tali itu, ya, sebelum ada gelombangnya adalah dengan tusuk jarum tadi. Nah, itu adalah alat bantu. Jadi tusuk jarum tadi itu adalah melancarkan chi tadi yang tersumbat. Ya, begitu chi di meridian lancar, Pak, dia akan rileks. Cuman hanya orang-orang tertentu yang tahu titik-titik meridian. Jadi nggak gampang itu, karena meridian dan chi itu adalah fisiknya nggak kelihatan. Beda dengan pembuluh darah. Darah dan pembuluh darah fisiknya kelihatan. Cuman kalau chi dan meridian, ya jadi chi itu lewatnya meridian, kalau darah lewatnya pembuluh darah. Ya, chi meridian itu nggak terlihat. Fisiknya nggak ada, karena berupa energi, Pak. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mendeteksi titik yang tersumbat di mana.
Ya, hanya orang-orang sakti dalam tanda kutip. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita diuntungkan dengan teknologi, ya dengan gelombang tera ini, dengan ITERA Care ini, kita semua tahu Pak, di mana ada penyumbatan pembuluh darah atau penyumbatan energi tadi akan terasa lebih panas. Di mana ada peradangan akan terasa lebih panas. Di mana ada sel abnormal akan terasa lebih panas. Nah, begitu C-nya lancar, Pak, ya, tubuh akan rileks. Nah, dia akan mengeluarkan namanya beta endorfin atau morfin alami dalam tubuh. Ya, begitu rileks tadi, Pak, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita pikirannya rileks, pasrah, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi the best doctor in the world adalah badan kita sendiri. Jadi badan kita akan mengeluarkan yang namanya self healing tadi. Ya, tubuh kita ini luar biasa. Jadi dia bisa mengobati dirinya sendiri asalkan G-nya lancar, asalkan pikirannya rileks. Nah, itu seperti itu. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu, nah, di fungsi liver tadi. Ya, apa sih dampaknya? Jadi banyak dari kita yang belum teredukasi tentang apa sih dampaknya kalau liver kita berat. Cirinya apa sih? Nah, ciri dari liver berat, mulai nih Pak. Ciri dari liver kita berat, bukan liver sakit enggak. Anda cek ke dokter, liver masih bagus. Karena kalau dokter bisa ngeceknya kalau livernya udah rusak. Ya, kalau masih berat belum. Ya, sama dengan ginjal. Kalau ginjalnya masih berat, dokter belum bisa ngecek. Tapi kalau udah rusak ya, baru bisa ngecek. Nah, ciri liver kita berat itu adalah kolesterol kita mulai naik, Pak. Ya, mungkin bisa slide selanjutnya, Pak Yana ya. Kolesterol kita mulai gampang naik nih. Nah, kolesterolnya ada banyak. Ada TG, ada LDL, ada HDL. Nah, biasanya kalau TG-nya udah mulai naik, Pak, dia akan memprovokasi LDL. Nah, LDL itu adalah low density lipoprotein. Jadi, nanti efeknya apa? Darahnya gampang kental. Low density adalah kekentalan darahnya rendah. Low density lipoprotein, kekentalan darahnya. Darahnya gampang kental. Nah, kalau udah darahnya kental, dia akan mengoksidasi pembuluh darah. Nah, disitulah mulai muncul plak atau penyumbatan. Muncul penyumbatan di arteri, di aorta, stroke. Muncul penyumbatan di jantung, namanya jantung koroner. Nah, dengan alat ini Bapak Ibu, nah ini solusinya ada dua juga. Solusinya, minum obat pengencer darah seumur hidup atau livernya direvitalisasi, kan gitu ya. Nah, kalau disuruh milih, ya enggak mau dong minum obat seumur hidup. Ya, livernya direvitalisasi, bisa nggak? Ya, pertanyaannya gitu. Kalau nggak ada alat ini, Pak, ya mustahil, Pak. Kalau nggak ada alat ini, mustahil. Orang bisa bisa merevitalisasi fungsi organ. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Nah, dengan alat ini tinggal blow aja di livernya. Nah, kalau liver kita seimbang, Pak, kolesterol pasti normal. Ya, kolesterol nggak akan bisa normal selama livernya berat. Nah, ciri yang lain adalah apa, Bapak Ibu? Kalau livernya udah mulai berat, ada asam lambung gampang naik. Ya, muncul asam lambung. Nah, kalau asam lambung itu udah mulai naik, maka ini 90% penyakit yang kita tawarin semua dari asam lambung. Ya, termasuk GERD. Ya, orang taunya asam lambung kan MAH ya. Jadi asam lambung yang melukai dinding lambung namanya MAH. Tapi kalau nggak melukai ya nggak MAH. Nah, asam lambung kalau udah naik ke telinga namanya vertigo. Ya, banyak dari kita nggak tahu vertigo itu dari asam lambung. Ya, dan asam lambung ini kalau udah melukai usus besar namanya ambeien kan gitu. Ya, bukan hanya MAH, Pak. Ambeien itu dari asam lambung. Vertigo dari asam lambung. Tapi orang kebanyakan taunya asam lambung enggak karena enggak MAH. Itu asam lambung yang melukai dinding lambung. Ya, asam lambung yang melukai saluran napas namanya udah terjadi peradangan namanya bronkitis atau asma. Asam lambung yang melukai saluran kencing, radang saluran kencing, cirinya gampang. Ya, mudah sering masuk angin ya, dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit kedinginan dan segala macam. Kalau udah infeksi saluran kencing, dikit-dikit menggigil nih. Tahu-tahu malam-malam kedinginan menggigil. Nah, itu udah mulai infeksi saluran kencing. Nah, asam lambung ini kalau udah mulai mulai naik, Pak, keasaman tubuh kita banyak, ya, semua fungsi organ berat, termasuk pankreas. Nah, kalau pankreas sudah berat, Pak, ya, apa yang terjadi? Produksi insulin sedikit. Ya, pankreas akan berat, produksi insulinnya sedikit, akhirnya gula darah naik. Jadi kalau orang diabetes bisa kita tahu kalau livernya berat ya karena stres ya, asam lambung naik, pankreasnya berat, kadar gulanya naik. Jadi kalau orang diabetes kalau lagi stres pasti kadar gulanya naik. Ya, psikologinya seperti itu. Nah, kemudian ada satu organ lagi Bapak Ibu yang banyak dari kita yang belum teredukasi. Ya, ciri ginjalnya berat. Ya, bukan sakit nggak. Jadi ginjal berat itu kayak organ pankreas yang berat, liver yang berat, bukan sakit itu. Jadi kayak kita punya motor harusnya 2 penumpang, diisi 10 penumpang. Berat motornya, kerjanya berat, nggak bisa jalan. Cek ke bengkel misalnya, masih bagus. Ya, jadi belum rusak. Tapi kalau kita motor itu berat terus tiap hari, lama-lama rusak juga, gampang rusaknya. Nah, sebelum rusak itu muncul ciri-ciri. Jadi ginjal ini kalau sebelum gagal ginjal, sebelum rusak, muncul ciri-cirinya sebenarnya. Cuman dari kita banyak yang nggak ciri-ciri ginjal kita itu masih ringan atau berat apa sih gitu ya. Nah, kita akan sharing malam hari ini. Ya, salah satu ciri ini muncul, Pak. Ciri yang lain akan nyusul. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau udah muncul mulai satu ciri ini, ya ciri ini udah mulai muncul di dalam diri kita. Ini hati-hati nih.
Jangan dibiarkan ciri-ciri yang lain nyusul. Karena mau nggak mau semua akan nampak semua. Satu ciri yang lain nyusul, dua ciri nyusul, tiga ciri nyusul. Ya, bukan nggak akan terjadi, tapi belum terjadi. Nah, salah satu cirinya adalah asam urat. Ya, asam urat ini ciri dari ginjal kita mulai berat. Jadi kalau ginjalnya berat, ya dia nggak mampu membuang purin ke kencing. Akhirnya dibuang ke persendian. Nah, sedangkan purin ini bentuknya kayak jarum kecil-kecil nih. Ini kalau udah mulai masuk ke persendian ya ke persendian terus gerak-gerak dia akan nancep-nancep nih. Akan nusuk-nusuk tulang tulang lunaknya. Akan tipis, akan rusak dan akan terjadi pembekakan. Akan sakit sekali. Ya, mulai radang di persendian. Nah, asam urat nih. Ciri yang lain adalah masalah otot. Ya, mulai otot gampang kaku, gampang kram, gampang pegel, HNV, ya, terus frozen shoulder, ya. Terus mulai apa namanya? Mulai gampang ini ya, apa namanya? Kram ya, gampang kram. Itulah ciri otot ya. Otot kalau udah seperti itu adalah ginjalnya udah mulai berat. Karena apa? Otot nggak dapat tersuplai kalsium, protein, ya karena apa? Ginjalnya berat. Mereka nggak akan bisa terserap. Jadi kalsium, protein nggak akan bisa terserap ke otot sehingga ototnya mudah kaku. Ya. Kemudian ciri yang lain adalah masalah tulang. Ya, mulai terjadi keropos tulang, osteoporosis, mulai terjadi pengapuran atau osteoartritis, mulai terjadi radang sendi, radang lutut. Ya, itu adalah ciri ginjal kita udah mulai berat. Hati-hati nih, Pak. Satu ciri ini muncul, ciri yang lain nyusul. Ya, bukan nggak terjadi, tapi belum terjadi kalau misalkan organ ginjal kita nggak kita revitalisasi. Ya, ciri yang lain adalah darah tinggi. Jadi darah tinggi nggak akan bisa normal selama ginjalnya berat. Ciri yang lain masalah reproduksi ini banyak ya. Mens tidak teratur, mens sakit. Ya kalau ginjal kita ringan, mens tidak mungkin sakit. Ya, bukan kita ya, tapi ibu-ibu ya atau adik-adik ya. Kalau mensnya sakit berarti ginjalnya lagi berat tuh. Ya, kemudian masalah reproduksi bertahun-tahun belum dikasih keturunan. Terus kemudian ada juga masalah lemah syahwat, ejakulasi dini. Itu adalah ciri ginjal kita mulai berat. Kemudian ciri yang lain masalah pembengkakan. Pembengkakan bisa keluar, bisa ke dalam. Semua yang bentuknya bengkak atau peradangan atau benjolan. Ya, termasuk kanker, tumor, histamium, jerawat, kutil ya, lipoma, papiloma ya. Itu adalah ciri ginjal kita mulai berat. Nah, kemudian imunitas tubuh autoimun. Ya, psoriasis, vitiligo. Ya, psoriasis, vitiligo. Jadi imun utama kita yang pegang adalah ginjal. Nah, kalau ginjalnya udah lemah, Pak, imunitas tubuh kita akan turun. Sehingga kalaupun misalkan kayak psoriasis ya, gatal-gatal dikasih obat salah, enggak dikasih obat salah. Nah, itu udah masuk autoimun. Kalau nggak dikasih obat gatal-gatal. Tapi kalau dikasih obat ginjalnya tambah berat. Kalau ginjalnya berat imunnya tambah drop. Nah itu udah serba salah nih. Itu namanya autoimun. Nah autoimun mau nggak mau harus detoksifikasi. Dan detoksifikasi dan revitalisasi fungsi organ hanya ada di medis timur. Ya kalau terus di medis barat akan off nanti Pak. Nggak ada ujungnya. Ya kemudian alergi ya ciri yang lain gampang dingin gatal, kena debu gatal, makan udang kebanyakan atau protein gatal. Ya, itu adalah ciri ginjal kita udah mulai berat. Ya, oke ya. Solusinya seperti apa, Bapak Ibu? Ya, ini adalah salah satu ininya referensi. Yang penting adalah solusinya apa? Nah, solusinya kalau nggak pakai ITERA bisa nggak? Bisa. Belajar akupuntur, belajar meridian. Ya, kalau orang dikasih kayak gitu nggak mau lagi, Pak. Akhirnya minum obat lagi. Nah, hari ini kita diuntungkan dengan teknologi. Gimana coba revitalisasi fungsi organ? Misalkan ginjal di mana, Pak? Di tulang belakang. Ya, liver di mana? Di tulang belakang. Pankreas di mana? Di tulang belakang, meridiannya tadi. Paru-paru di mana? Jantung di mana? Di tulang belakang. Nah, Bapak Ibu kita tinggal ngeblow aja tulang belakang tiap hari. Ya, blow dari tengkuk sampai tulang ekor. Kita bikin lingkaran selebar leher. Di blow aja tiap hari. Sebelum di blow minum air putih yang putih ya 300 ml blow selama 2 menit, minum sampai habis, lakukan basic blow. Nah, ngeblow ini ada dua, Pak. Ngeblow basic blow itu adalah benerin gentengnya, ada juga ngeblow langsung ke titik yang dikeluhkan. Nah, itu sifatnya geser sofa. Sakit di mana langsung di blue. Boleh nggak? Boleh. Cuman itu sifatnya baru geser sofa. Kalau geser sofa ada potensi kamu lagi selama organnya masih berat. Nah, biar nggak kamu lagi basic blow tadi. Jadi lakukan basic blow di tulang belakang 5 sampai 15 menit. Ya, caranya kita bikin lingkaran selebar leher di tengkuk. Ya, berputar berlawanan jarum jam. Nah, sampai ke tulang ekor kemudian dibuang ke luar badan. Ulangi lagi dari atas. Ya, ulangi lagi dari lakukan 5 sampai 15 menit. Nah, kemudian beli 7 titik limfatik. Nah, limfatik ini titik yang ada lipatannya tadi. Ya, kan akan penyumbatan. Jadi syarat C lancar adalah peredaran darah harus lancar. Nah, biasanya penyumbatan peredaran darah bisa nggak lancar karena
dua, darahnya kental, atau kan ada penyumbatan. Nah, penyumbatan tuh riskan ya, riskan terjadi di titik-titik lipatan tadi. Ya, lipatan di bawah telinga, arteri, kemudian di belakang lutut, di telapak kaki, di ketiak, di siku, di telapak tangan, dan di selangkangan. Nah, itu 7 titik limpatik, kanan dan kiri. Per titik Anda blow 2 menit. Nah, setelah selesai baru ke titik yang dikeluhkan, yang di mana? Misalkan di lutut, baru blow lututnya. Di jantung, blow jantungnya. Di pundak, blow pundaknya. Dimanapun ada rasa yang dikeluhkan, di blow di situ. Setelah itu baru ditutup dengan minum air putih yang di blow 300 ml selama 2 menit. Ya, caranya seperti itu. Apapun penyakit dan keluhannya, solusinya adalah basic blow. Lakukan rutin Bapak Ibu. Kalau misalkan penyakitnya udah mulai parah ya, lakukan rutin sehari bisa sekali 2 kali atau mungkin 3 kali. Selisih 4 jam. Ya, selisih 4 jam. Ya, semua penyakit di luar karena penyumbatan, di luar karena kecelakaan atau bawaan lain. Ya, penyakit degeneratif. Ya, oke gitu Bapak Ibu, sharing dari kita. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung diajukan, bisa dengan chat atau voice ya, open mic ya. Ya, silakan. Gitu Pak Yona. Ya. Ya Pak. Baik Pak. Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan Pak. Ini ada chatting. Kita mulai dari chatting dulu ya. Ya, benar. Kita mulai dari Ibu Niswa. Apa minuman teh atau kopi kalau di blow akan lebih baik dan akan berenergi? Kopi Nah, atau kalau tehnya? minuman kopi, kopi sama teh saya nggak rekomendasi. Ya, ya kalau jus rekomendasi bagus. Tapi kalau teh sama kopi enggak. Ya, nanti malah kafeinnya tambah banyak. Nah, karena teh ini ada dua, Pak. Teh ini kalau penyajiannya salah, fungsinya jadi salah. Jadi teh ini kalau disajikan pada waktu panas dia jadi detox, tapi kalau udah dingin dia jadi racun. Asam lambung malah tambah naik nanti. Ya, baik. Kopi juga sama. Dari Nurhida. Saya kena bel palsi hingga sekarang masih mulut terasa berat, ketat, mata sering berair. Titik blownya gimana, nggih? Ya, bel palsi hubungannya sama otot, Pak. Ya, otot organ bertanggung jawab ginjal. Nah, Bapak nanti basic blow, ya, fokus di ginjal. Setelah limpatik dan segala macam, baru blow di titik ya, ototnya yang tadi ada ya, bel palsinya tadi. Pastikan minum air putihnya harus kena target air putihnya 35 ml berat badan. Ya, stop kopi juga. Terus kemudian pastikan jangan makan makanan yang merangsang asam lambung. Karena kalau asam lambung yang tinggi, Pak, pasti berat itu. Ya, gitu Pak ya. Ya, Nah, kalau misalkan asam lambung pas tinggi, bisa Anda Bapak netralkan dengan air putih tadi. Ya, biar ginjalnya ringan. Selama ginjalnya berat, Pak, otot akan tetap kaku tuh, Pak. oke. Gitu Pak ya. Berikutnya dari Pak Musayib, mohon kalau bisa adakan secara online acara kami ini di seluruh Indonesia. Ya, ini acara online ini bisa di oleh Indonesia. Tiap Selasa, Pak Musayib. Tiap Selasa tentang produk dan jenjang boxing. Tiap Rabu itu kita ada penjelasan bisnis. Tiap Jumat ada penjelasan dari dokter membahas berbagai penyakit menggunakan Aithera Care. Ya, seminggu 3 kali. Ya. Kemudian dari Bu Yuni Astuti, saya sudah buktikan sendiri pas tangan saya kerobohan motor sangat nyeri berhari-hari nggak bisa dipakai aktivitas. Setelah di blow benar-benar sembuh. Alhamdulillah Bu. Ya, real testimoni dan settingan. Oke, alhamdulillah. Iya. Iya. Oke. Ini saya nyari nih, chatnya ini Mas coba. Kemudian, apakah bisa menyembuhkan gagal ginjal dari Bu Retno? Untuk ginjal Bu ya, untuk gagal ginjal ya. Bentar Pak.
Ini saya mau nyari ini. Oke, untuk gagal ginjal Pak, ya kalau misalkan belum cuci darah itu lebih cepat, lebih rekomendasi untuk kita terapi. Tapi kalau udah cuci darah, sebenarnya kita juga udah dilema itu. Jadi kalau udah cuci darah itu udah ada pembuluh avisan tadi. Jadi pembuluh avisan ini pembuluh yang darah kotor langsung darah bersih. Jadi kayak keran ya, keran untuk kecuci darah. Nah, tapi bisa juga misalkan suatu saat misalkan ginjalnya udah bagus, urin kreatinnya udah turun, kalau ada dokter yang mau melepas avisannya, insya Allah bisa. Cuman masalahnya selama saya apa namanya terapi, jadi nggak ada dokter yang mau melepas ini gitu. Tapi ada juga yang mau melepas, nah itu sembuh juga, sembuh total. Karena memang orientasinya medis barat, ya kalau gagal ginjal itu kalau nggak cuci darah seumur hidup atau ganti ginjal. Tapi kalau orientasinya medis timul, kita ada revitalisasi fungsi organ ginjalnya. Kita revitalisasi. Dan dua treatment tadi biasanya beda-beda, Pak. Treatment yang satu udah boleh minum banyak, yang satu harus minum banyak kan itu. Ya, jadi dua treatment. Nah, nanti diambil tengah-tengahnya, minum air putihnya. Ya, kalau kebanyakan bengkak, tapi kalau kurang air ginjalnya nggak akan revitalisasi. Jadi ambil tengah-tengah dikit-dikit tapi sering ditambahin dikit tapi sering ditambahin. Tarik ulur. Ya, kemarin ada informasi juga ada yang 3 bulan, 4 bulan bisa lepas juga cuci darah. Terapinya tiap hari. Ya, cuman memang Oke. healing krisisnya di awal Bu malah lemas dulu. Nah, nanti itu nggak bisa dihindarin, cuman bisa di manajemen. Jadi nanti dosisnya dibikin nyaman dulu di awal. Ya. Gitu Pak ya. Oke, berikutnya ya dari Bu Yuni Astuti. Untuk luka diabetes bolehkah di blow? Oh, nggak boleh Bu, luka diabetes jangan di blue, apalagi luka di kaki. Blue aja di tulang belakangnya dan limpatik di luar kaki. Ya, limpatik di luar kaki. Jadi fokus di tulang belakang aja. Jadi fokus di organnya, liver, lambung, pankreas. Nah, terus target air putihnya harus kena. Ya, nanti kalau misalkan aliran darahnya ke kaki udah mulai lancar, darahnya udah ada oksigen, itu luka bisa sembuh sendiri. Ya, tapi selama aliran darah di kaki nggak lancar, darahnya nggak ada oksigen, ya, itu luka susah sembuh. Nah, biar aliran darahnya lancar, otomatis Pak organnya yang dibenerin, pankreasnya, lambungnya, livernya dibenerin. Ya, fokus aja di tulang belakang sama target air putihnya kena. Tiap hari. Bisa sehari 2-3 kali blood di tulang belakang sama limpatiknya di luar kaki Ibu ya. Iya. Oke, berikutnya dari Pak Rio. Mohon diulang penjelasan terkait stroke pecah jangan di blow. Kalau tersumbat boleh. Bagaimana Ya, mengetahui kalau seseorang stroke-nya pecah atau tersumbat? ya cara mengetahui bisa bisa cek di dokter Pak. Ya kalau pengen lebih akurat cek di rumah sakit dia akan menunjukkan CT scan-nya dia pecah atau penyumbatan. Tapi kalau secara misalkan secara awam ya biasanya stroke pecah itu kalau terjadi pada waktu aktivitas. Tapi kalau penyumbatan terjadi pada waktu pagi hari. Ya biasanya, tapi untuk memastikan mending ke rumah sakit cek CT scan pecah atau penyumbatan. Ya, jadi kalau pecah itu jangan dibelu dulu karena dengan semua terapi di medis timur dia mengencerkan darah. Jadi melancarkan darah. Jadi kalau darah lagi ada pecah Pak, diencerkan malah tambah ngalir nanti. Ya, pendarahnya akan semakin bleeding. Tapi kalau misalnya penyumbatan ya justru itu harus dilancarkan dengan diencerkan darahnya. Jadi dua treatment yang berbeda. Nah, kalau untuk pecah nunggu 6 bulan dulu. Setelah pembuluh darahnya udah pulih, baru bisa kita terapi. Oke. Berikutnya dari Bapak Sony Pongoh. Apa ITERA bisa untuk prostat dan titik apa saja yang di blow? Bisa, Pak. Ya, prostat bisa. Ya, jadi tetap Pak prostat. Ya, tapi kalau hernia itu kan mekanis, ya harus dioperasi atau di ini. Jadi kalau prostat, insya Allah bisa itu termasuk peradangan. Ya, nanti Bapak tinggal basic blow aja. Terus setelah basic blow semua kena, baru blow di titik prostatnya. Nah, dalam awal-awalnya blow-nya ringan dulu, Pak. Ya, ringan speed 1 atau speed 2. Ya, sebentar dulu. Nah, nanti berikutnya mulai agak agak lama, agak panas. Ya, fokusnya ke organnya dulu. Oke. Kemudian dari Pak Musayib, kalau kebas di kaki langsung di blow di tempat yang kebas berapa menit? Ya, ya sebaiknya jangan di tempat yang kebas dulu, Pak. Ya, kebas itu kan aliran darahnya nggak lancar. Bisa karena darahnya kental atau atau karena penyumbatan. Ya, mending Bapak misalkan 3 kali basic blow dulu, jangan jangan di area kebas tadi, minum air putihnya cukup, air putih yang di blow. Ya, nah nanti kalau darahnya udah mulai encer, baru di blow di situ pelan-pelan. Nah, takutnya kalau kebas di blow, itu kan kayak aliran mancet, Pak. Di blow malah nanti meluncak, malah melepuh nanti. Ya, Iya. Kalau di NTB kapan diadakan seminar offline?
Ya, nanti insya Allah Pak, kalau Bapak mau Bapak bisa mengadakan di sana, kita hadir di sana lebih bagus. Ya, nanti untuk syarat dan ketentuan bisa 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 hubungi Pak Yona nih. Ya, di NTB, di NTT. Nah, ini saya sendiri baru di Bali nih Pak. Di Bali baru ngadakan BOP kemarin tanggal 18. Nah, ini kita lagi nanti tahun ini kita akan nyusur ke seluruh kota atau provinsi di Indonesia. Ya, doakan Pak nanti di NTB pertemuan offline ya. Oke, berikutnya dari Bu Betty. Pak Dedi, kalau untuk tuberkulosis tulang, titik mana yang harus di-blow? Ya, tulang hubungannya sama ginjal, Pak. Imunitas tubuh juga dengan ginjal. Jadi kalau kalau medis barat itu fokus ke virus dan bakteri, medis timur fokus ke imunitas tubuh. Jadi tetap tetap nanti Bapak basic blow fokus di ginjalnya. Nah, nah nanti terus ke tulangnya. Nah, tulang ke titik yang dikeluhkan. Nah, itu nanti kalau imunitas tubuhnya udah bagus, virus nggak bisa masuk, bakteri nggak akan bisa masuk. Oke. Ya, Ya, berikutnya dari Pak Sunarto Brebes. Ada pasien saya ketika mau diterapi ditanya tidak punya diabetes, kondisi normal. Setelah diterapi menggunakan biolet level 8, salah satu kakinya terasa berat dan panas. Akhirnya saya turunkan level 5, besok paginya telapak kaki yang terasa panas itu melepuh. melepuh. Yang saya Yes. tanyakan baiknya gunakan level berapa untuk mengatasi kasus seperti ini. Ya, kalau untuk biolet ya, khusus untuk biolet Pak ya, untuk biolet saya sendiri jarang pakai biolet, pakainya yang bio gede. Cuman biolet ini karakternya gini, dia karakternya agak barbar dikit ya. Jadi biolet kalau untuk tahu level orang itu, level sebenarnya orang itu, mending pakai level 1 atau 2 dulu. Level 1 atau 2 itu aman. Ya, level 1 atau 2. Jadi kalau kayak kadang orang kan nggak tahu ini lagi diabetes atau darahnya lagi kental. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, kalau untuk amannya level 1 atau level 2. Nanti terapi kedua, terapi ketiga udah mulai kita lihat nih. Nah, level utamanya kelihatan. Tapi kalau insya Allah kalau kepake yang Bio Itera itu aman. Ya. Tapi meskipun aman juga harus pakai yang level yang terendah dulu. Ya, level yang rendah dulu. Iya, baik karena kadang orang ditanya diabetes itu tidak, itu bukan berarti betul-betul tidak. Kadang tidak pernah dicek. Jadi Ya, bukan tidak diabetes gitu. Jadi kadang seperti itu. Oke, berikutnya dari Ibu Cucu Mariati Ningsih. Untuk batu empedu bagaimana? batu empedu itu satu elemen dengan liver, Bu. Jadi boleh dikatakan empedu itu asistennya liver. Jadi pembuangan metabolisme dari liver dibuang ke empedu. Nah, nanti ibu lebih 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 ini blow di livernya. Nah, nanti kalau livernya udah bagus, empedunya jadi ringan. Jadi empedu itu ada bilirubin dan segala macam. Jadi batu empedu itu kenapa mengendap di situ karena fungsi livernya berat. Ya, nanti lebih ke livernya, Bu. Ya, terus target air putihnya juga harus kena. Jadi ngendap di situ nanti. Oke, berikutnya dari Pak Tio. Setelah di-blow berarti ditutup dengan minum air putih yang di-blow ya. Berapa lama di-blow-nya? Ya, air putih di blow 300 mili. Jadi satu gelas. Ya, satu gelas ini, Bu. Segini ya. Satu gelas ini kurang lebih 300 mili. Blow selama 2 menit dengan pakai yang klasik. Ya, blow 2 menit minimal. Lebih dari itu lebih bagus. Oke, berikutnya dari Bu Ani Mariastuti. Kalau untuk tulang retak sudah pengobatan tapi belum sembuh total, apa bisa di-blow biar nyambung? Ya, kalau untuk tulang retak jangan di blow di tulangnya, Bu, ya. Yang di retak tapi fungsi ginjalnya. Jadi kalau ginjalnya bagus, ya kalsium akan mudah terserap. Jadi kayak gini, jadi kayak misalkan gini, ada orang nih jatuhnya sama, sakitnya sama, cuman recovery-nya beda. Ada yang 1 minggu udah sembuh, tapi ada juga yang 1 bulan belum sembuh, ada juga yang setengah tahun belum, padahal jatuhnya sama. Nah itu bukan masalah ininya, tapi masalah organ dua orang itu beda. Jadi kalau organnya bagus, recovery-nya cepat. Ya kayak tulang yang lama, itu eh, itu terletak di organ masing-masing. Kalau organ ginjalnya bagus, recovery-nya cepat nutup. Tapi kalau organ ginjalnya nggak bagus, recovery-nya lama. Karena kalsium nggak bisa terserap ke tulang. Nah, tulang nggak akan bisa nyambung lagi. Nah, kalau biar kalsiumnya bisa terserap ke tulang, fungsi ginjalnya harus diringankan. Jadi kalau ginjalnya berat, kalsium nggak akan bisa terserap, protein nggak akan bisa terserap. Ya, ginjalnya, Bu. Ya, fokus di ginjalnya. Yang penting nggak ada disposisi tulang, Pak ya. Oke, berikutnya Yuni Astuti.
Mohon dijawab Pak Dedi, ada remaja usia 22 tahun sekarang linglung. Katanya dulu pernah Nah, dikasih pil sama teman-temannya. Nggak tahu dikasih pil nah, apa. Hampir mirip mabuk kecubung gitu. Nah, ini diapakan? ya, di detok Bu. Ya, detok kasih minum air putih yang banyak. Ya, kalau bisa muntah, muntah tuh. Biarin. Kalau bisa muntah, muntah bagus. Detox. Jadi biar racunnya keluar, keringat banyak. Jadi racun nanti bisa keluar lewat muntah, keringat, pipis, BAB. Detox. Nah, apalagi dikasih minum air putih yang di blue. Banyak ini. Ya, Oke. Berikutnya dari Pak Lamto, saudara saya lumbal 1, 2, 3 sesuai bantalannya habis, jadi ya, kesakitan pas duduk dan jalan pakai helper walker. ya, ya. Bisa itu Pak di blue Pak. Di blue bisa. Jadi gini. Jadi kalau misalkan ada bantalan. Jadi gini. Bantalan itu kan bisa terkikis. Ya, kayak sama kayak tadi otot. Ya, otot atau tulang. Otot dan tulang, tulang tiap hari. Jadi asupan kalsium kita tiap hari harusnya 1000 mg per hari yang terserap, Pak. Nah, tapi banyak orang yang minum kalsium cuma tidak terserap. Akhirnya ngapur di situ. Ya, akhirnya yang tadi kalsium yang harusnya ke tulang bisa terserap. Akhirnya mulai nih bantalan mulai ngeropos, mulai ototnya apa namanya? Ototnya mengeras ya, kaku dan segala macam, nyepit dan segala macam. Nah, Bapak lakukan aja basic flow, ya fokus di ginjal dan fokus di lumbarnya. Nah, titik mana titiknya? Ya nanti Bapak di scanning ya. Scanning itu nggak usah diputar-putar, tapi cari titik yang panas. Nanti kerjasama dengan pasien, Pak kalau ada yang panas bilang ya Pak ya. Begitu ada yang panas, blow di situ. Nah, blow 10 detik 3 kali. Ya, itu insya Allah gampang Pak. Ya, sangat gampang. Ya, yang Oke. penting ketemu titiknya ya Pak ya. Masnya tadi. Kemudian untuk batu empedu, apa yang harus di blow? Sama Pak, batuan padu tadi, livernya. Ya, livernya. Jadi bukan berarti gelombang tera ini menghancurkan empedu enggak. Ya, tapi dengan liver yang bagus, ginjal yang bagus, ya empedu yang bagus, dia akan mendetoks dirinya sendiri, Pak. Nanti akan keluar sendiri itu. Baik, Ya. liver ya. Kemudian tanya kalau sudah pasang ring, bagaimana? Apa bisa di blow? Jadi blow-nya jangan di ringnya, Bu ya. Blow-nya jadi kalau objek yang ditanam kayak ring, kayak pen, ya kayak lensa katarak dan segala macam, jangan di blow di titiknya itu. Nah, tapi blow di luar titiknya itu. Nah, Ibu nanti lakukan basic biar ada ring selanjutnya. Biasanya kalau udah ring satu, besok ada ring kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, biar nggak lanjut. Ya, kalau livernya seimbang, LDL-nya turun, dia nggak akan nyumbat. Oke, berikutnya dari Pak Wayan Bona. Kalau tuli nggak bisa mendengar blow. Nah, Tulinya kenapa, Pak ya? Karena accident atau karena asam lambung ya? nah, mungkin dijelaskan kalau accident bagaimana, kalau asam lambung gimana. Kalau accident nggak bisa, kayaknya nggak bisa. Kalau asam lambung, insya Allah bisa. Di blow di mana, Pak? Ya, Pak. Di mana kalau tuli karena asam Kalau lambung? kalau asam lambung tetap, Pak. Blow di asam, di basic blow. Ya, blow di liver dan lambungnya, detox sama ginjalnya. Terus target air putihnya kena. Nah, kalau asamnya turun dari telinga ini mulai pendengarannya udah mulai bagus. Banyak orang pendengar berkurang karena asam lambung naik, banyak juga karena obat. Jadi obat livernya semakin berat, ginjalnya semakin berat. Yang berat asam lambung naik. Nah, itu yang bikin pendengarannya turun. Nah, terus blow juga di limpatik sini. Nah, dari sini ada limpatiknya. Blow di sekitar sini. Tapi kalau Oke, untuk accident, itu tergantung accident. Beda sama degeneratif. berikutnya dari Pak Musayib untuk diabetes, bagaimana cara terapinya? Sama Bu, diabetes sementara di awal-awal jangan blow di kakinya. Blow aja di tulang belakangnya, rutin tiap hari. Hari 2 atau 3 kali, sesi 4 jam. Target air putihnya harus kena 35 mili kalikan berat badan. Ya, kuncinya di situ aja. Jadi diabetes ini kalau misalkan keasaman tubuhnya udah mulai sedikit, keringat, nah udah mulai revitalisasi fungsi organ pankreas mudah. Pastikan asam lambung jangan gampang naik. Oke, dari Bu Ulfa, melahirkan di terapi setelah berapa lama? Ya, kalau paling amannya sih nunggu nunggu 3 bulan sampai 6 bulan Bu amannya. Ya, Oke, karena ada luka berarti ya Pak ya. ya. Kalau nggak melahirkan normal,
Kalau normal ya 3 bulan, tapi kalau sesar nunggu 6 bulan dulu. Oke, dari Bu Lala. Kalau kreatinin tinggi gimana? Di blow di mana? Ya, kreatin kan dari ginjal, urin kreatin ginjal. Ya, basic blow fokus di ginjal, target air putihnya harus kena. Jadi ginjal ini revitalisasi butuh air, Pak. Ya, butuh air, nah target air putihnya harus kena. Oke. Bu Niswa, kalau buat susu formula buat bayi atau anak kecil apa boleh bila pakai air blow? Boleh, boleh, nah, itu boleh. Boleh, tapi Oke. air putihnya dulu, Bu. Jadi air putihnya yang hangat di blow, kemudian dimasukin susu. Ya. Oke, berikutnya dari Pak Arvin Lamongan. Kalau ada pasien pengapuran di lutut, apa yang dilakukan Wah, dengan gampang, Pak. Literaker? Gampang, Pak. Blow aja lututnya, Pak. Blow lututnya dan efektif lututnya kalau bisa neko, Pak. Ya, lututnya neko dulu baru di blow. Bapak cari titik yang paling panas di situ. Tek, nah, blow 10 detik 3 kali. 1 titik. Nah, nanti kita cari titik yang lain. Begitu ketemu, blow lagi 10 detik 3 kali. Ya, sampai semua titiknya ketemu. Nanti dicek pada waktu jongkok yang mana masih sakit, tunjuk, Pak. Cari lagi titiknya. Sampai semua ketemu semua titik. Oke, Ya. dari Bu Wida, untuk wasir blow di titik mana? Kenapa? Wasir, wasir blow di mana? Puasa di tulang ekor belakang, Pak. Cari titik yang mana? Ya, itu biasanya 3 kali terapi langsung kempes. Terus target air putihnya harus kena. Jadi ambeien itu dari asam lambung. Jadi asam lambung yang melukai usus besar, jadinya ambeien, radangan usus besar. Asam lambungnya jangan tinggi-tinggi. Nah, biar asam lambungnya encer, keasaman tubuhnya encer, air putihnya harus kena. Air putih yang di blow, Ibu ya. Ya. Oke, berikutnya dari Bu Ririn Wikan. Pasang ring, sudah pasang 1 ring, tidak boleh di blow. Sementara di saya masih ada sumbatan sekitar 50% dan 30%. Nah, ini bagaimana untuk menghilangkan plaknya? Nah, kalau Ibu tahu titik ringnya, ya Ibu boleh blow di titik itu. Nah, nanti kalau Ibu tahu titiknya, kan ada misalnya. Nah, ringnya di mana ada, jangan blow di ringnya itu. Nanti ini misalkan cukup dilewatkan aja, tapi sering. Ya, dilewatkan tapi sering. Jadi jangan difokusin, tapi kalau dilewatin. Oke, Bu Niswa, kalau pakai itu penderita diabetes, kakinya melepuh, apa bisa area yang melepuh itu kalau sudah keluar airnya dikeringkan lukanya dengan di blow atau di area tersebut Oh, ada cara jangan lain? dulu. Ya, jangan dulu. Jadi diabetes kalau bisa jangan di treatment di kakinya dulu. Sampai dengan darah di kakinya lancar, ya, darahnya encer baru boleh. Ya, biar encer tuh tugasnya organ. Organ di tulang belakang semua. Livernya, lambungnya, pankreasnya, putihnya harus kena. Nanti kalau aliran darah udah lancar itu nanti sembuh sendiri. Baik, dari Pak Sairun, untuk pasien apakah sudah bisa terapi? Sekarang yang bersangkutan sering cepat lelah. Iya, berarti empedunya diambil, Pak ya? Ya, mestinya ya, operasi batu empedu. Ya, empedu ini memang efek. Nunggu 3 sampai 6 bulan dulu, Bu, sampai operasinya kering dulu. Sementara Ya, boleh minum air putih yang di blunya. Nanti ada energinya itu. baik. Dari Bu Niswa, anak autis fokus blow di area mana? Oke. Anak autis. Kenapa? Kenapa? Keputus tadi. Anak autis blow di area mana? Autis. Autis. Autis dari Bapak Nail. Mestinya ya. Ya, nanti kalau untuk autis itu bisa membantu ya. Tapi kalau untuk menormalkan saya belum ada kesaksian. Tapi kalau membantu ya, ya basic aja Bu, rutin, basic dulu aja rutin. Ya, minum putih yang di blue. Kemarin ada grupnya Pak Tanto yang dari Solo, Bu siapa itu? Nah, itu apa anaknya di blue tiap hari, alhamdulillah perubahannya banyak. Ya, jadi bisa koordinasi, jalannya juga lebih bagus. Nah, itu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, pasien stroke, kalau jadwal blow-nya 3 hari sekali bagaimana? Apakah masih bisa efektif? Karena keterbatasan Ya, waktu dan jarak. kok stroke ya lebih efektif memang tiap hari, Pak. Sehari 2 kali 3 kali dan biasanya kalau saya ketemu seperti itu, saya sarankan untuk terapi mandiri.
Jadi ada orang rumahnya dia, kita ajarin. Dia punya alatnya, terus kita training untuk bisa terapi sehari 2-3 kali. Itu jauh lebih efektif. Ya, terus minum air putih ini penting, Pak. Jadi bukan hanya terapinya aja, tapi minum air putih flow tiap hari. Apalagi orang stroke kan aliran darahnya nggak lancar. Bisa jadi karena darahnya kental atau darahnya tersumbat. Nah, itu butuh aliran darah yang encer. Nah, mengencer darah paling efektif dan tidak ada risiko adalah minum air putih flow tiap hari. Sesuai dengan target. Ya, bukan hanya terapinya, tapi minumnya. Ya, tiap hari. Baik, Pak Musayib, sambil terapi apa boleh minum obat kimia kalau diabetes? Boleh, Pak. Jadi nanti kalau kalau gini, jadi jadikan obat itu sebagai alat bantu sementara. Nah, sambil kita merevitalisasi fungsi organ, minum obat dulu enggak apa-apa. Nanti kalau misal ibu bisa kondisikan dosisnya dikurangin 2 hari sekali. Nanti waktunya jam minum obat cek lagi nih. Oh, udah normal nih, jangan minum dulu. Nanti besok lagi hari ketiga cek lagi. Oh, naik, boleh minum dulu. Nah, nanti lama-lama lepas itu 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali, lama-lama enggak minum obat. Jadi bertahap. Jadi menghilangkan obatnya bertahap. Jangan langsung berhenti, tapi bertahap. Nah, kapan dibutuhkan baru diminum. Kalau nggak dibutuhkan nggak usah diminum. Oke, berikutnya Bu Cucu Mariati, vitamin D saya rendah. Bagaimana supaya ketika Ya, saya minum vitamin D bisa terserap tubuh, sedangkan fungsi ginjal saya menurun? ya. Jadi sama Bu. Jadi semua kalau fungsi ginjal lagi menurun, semua vitamin mineral tidak akan bisa terserap. Ya, jadi kalau ibu masukin vitamin banyak malah ginjal tambah berat. Ibu masukin kalsiumnya malah ginjal tambah berat. Mineral banyak malah ginjalnya tambah berat. Ya, sementara biar ginjal ringan jangan minum itu mineral dulu terlalu banyak ginjalnya. Nah, kalau udah ringan ginjal baru kita minum vitamin baru bisa terserap. Jadi bukan salah vitamin D-nya, tapi vitamin D-nya nggak bisa terserap karena ginjal. Nah, itu basic blow fokus di ginjal. Dan Ya, target kalau air ginjal udah minum ya, bagus akan terserap semua vitamin. Ya, target air minum harus sama tercapai. banyak. Ya, siap, benar. Kemudian kelenjar parotis berapa lama di blow pas benjolannya? Ya, tumor kelenjar, ya, jadi Parotis. semua pembengkakan, ya, pembengkakan peradangan dimanapun itu, apapun itu, organ bertanggung jawab adalah ginjalnya. Jadi nanti kalau di kita di medis timur itu lebih fokus di organnya dulu, ginjalnya diringankan, baru nanti di blow di tumor titiknya tadi dengan dosis yang nyaman dulu. Sebenarnya makanya bukan di situnya, tapi di organnya dulu. Ya, jadi di situ diringankan, jangan langsung di blow, langsung difokusin di tumornya. Nah, nanti ada reverse impact-nya itu malah kencang di situ. Sebenarnya enggak apa-apa, cuman kan banyak orang yang mau ringan aja di situ. Tapi lebih fokus ke organnya, ke ginjalnya. Terus target air putihnya harus kena. Ya, 35 mili kalikan berat badan. Oke, dari Pak Asep Brebes, Pak Dedi kalau pengapuran di lutut fokus di blow di mana? Ya di lutut, Pak. Ya kalau pengapuran di lutut nggak di siku, tapi di lutut. Ya. Jadi basic blow ya, terus kemudian blow di lututnya. Nah, titik pengapurannya kan kita nggak tahu nih. Scanning, Pak. Jadi di area lutut dipanasin dulu, baru kita scanning. Titiknya tepat di mana. Begitu ketemu panas nyos gitu ya, blow di situ 10 detik 3 kali. Nah, Oke, berikutnya dari Pak Lamto, air yang sudah di blow bisa bertahan berapa lama? bisa bertahan 6 sampai 8 jam untuk struktur molekulnya, tapi energi bertahan 2 jam. Ya, energinya tuh bagus loh, Pak. Jadi energinya minum itu langsung seger. Ada muncul energi. Nah, memang lebih bagus diminum dadaan ya. Kita kita blow langsung minum itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita mau bawa untuk molekulnya bisa bertahan 6 sampai 8 jam dalam kondisi tertutup. Oke, dari Bundari, untuk kaki yang kebas kalau pakai sandal sering jatuh nggak terasa. Terapi di bagian mana kaki yang kebas? Ya, kaki yang kebas itu kan darahnya nggak eh, peredaran darahnya nggak lancar. Bisa karena darahnya tersumbat atau darahnya kental, Bu. Nah, nanti Ibu baik blue dulu, jangan blue di kakinya dulu. Ya, terus target kena, Bu. Ya, biar darah Ibu encer nih. Ya, nanti nanti kalau udah mulai encer, terus mungkin LDL-nya udah mulai turun dan segala macam, udah mulai kebasnya hilang. Nah, begitu udah mulai encer, baru blue di kakinya cari penyumbat gitu. Ya, di kakinya. Oke, dari Pak Asep Brebes, kalau untuk kencing batu bisa di blow nggak?
Bisa, bisa, ya, bisa Pak, sangat bisa, dan banyak yang bisa. Di areanya, Di areanya, di ginjalnya, sama di saluran kencing. Di dekat selangkangan tuh, Pak. ya. Ya, cari di perut bagian Berikutnya, bawah, cari titiknya. Lebih tepatnya cari titiknya. Kalau udah ketemu nyos gitu, blow di situ. oke, berikutnya dari Pak Gusali. Usia 86, pangkal paha kiri sampai lutut lemes. Bisa Hmm. di-blow. Nanti kalau kalau usia itu nanti perlu, jadi dosisnya nyaman dulu, jadi dosis ringan dulu, basic blue dulu, pelan. Nah, sambil kita cari titik-titiknya yang bermasalah di mana. Nanti dari pangkal pahanya, biasanya di tulang belakang nih, Pak. Misalkan di tulang belakang di bagian ginjal itu narik itu, Pak, lemes. Jadi kayak saraf kejepit, tapi dia narik itu bikinnya lemes. Cari titiknya di situ. Merengkalnya di mana? Di lumbar 1, 2, 3, 4, 5, tapi yang belah kaki yang lemes tadi. Nah, nanti cari titiknya di situ. Nah, emang seninya itu nyari titik. Kalau titiknya udah ketemu, udah gampang tuh sebenarnya. Nah, sampai di plus semua semua kakinya. Nah, sampai sambil kita cari titiknya. Yang penting Bapak Ibu kita bisa nyari titiknya tadi, ya. Titik yang kena yang bermasalah tadi kalau udah ketemu udah. Itu udah pasti gampang tuh. Baik, dari Pak Ariardi. Kalau sakit GERD lambung, bagaimana Pak Dedi? Ya, asam lambung nggak akan bisa normal selama livernya berat. Nggak akan bisa normal selama livernya berat. Ya, jadi fokusnya di livernya. Liver nanti tergantung dari pola makan 20%, pola hidup 20%, sama pola pikir 60 sampai 80%. Ya, jadi liver nanti tidur nggak begadang, terus apa namanya? Kalau kalau pagi eh, ini banyak minum manis ya. Jadi liver tuh butuh kerja adanya di gula aren, gula Jawa, gula batu. Ya pagi wajib, siang sore malam dong. Ya, nanti kalau livernya udah mulai ringan, produksi asam lambungnya nggak banyak. Ya, di livernya Pak. Oke. Untuk pasien anak-anak yang speech delay dan hiper umur 7 Yes, tahun, yes, bagaimana ya? Karena yes, sewaktu proses terapi anak tersebut nggak bisa diam. yes. Nah, itu ginjalnya Pak. Bu, ginjalnya Bu. Ini saya bahas pasien yang ini. Jadi anak-anak sekarang banyak yang ginjalnya berat, telat jalan, telat bicara. Ginjalnya itu gampang itu. Ginjalnya beres-beres itu. Nah, makanya sebelum sebelum usia 8 tahun. 8 tahun kan golden age, Pak. Ya, sebelum 8 tahun itu proses revitalisasinya lebih mudah. Itu Oke. bisa kejar. Nah, targetkan fokus ke ginjalnya, target anak. Nanti sementara mineral, protein dan segala macam jangan terlalu banyak dulu. Nutrisi jangan terlalu banyak dulu. Nanti malah bikin ginjalnya berat. Banyak orang-orang yang salah salah treatment. Jadi dikasih nutrisi paling bagus, paling banyak, dosis tinggi dan segala macam. Itu malah justru memberatkan ginjal. Karena dengan ginjalnya berat itu nutrisi tambahan tidak bisa terserap. Sementara dilepas dulu nutrisinya, kita benerin ginjalnya, baru baru nanti mulai mau masuk. Itu langsung terserap. Itu seminggu 2 minggu aja kemarin udah banyak. Tapi tiap hari Oke, dari berikutnya, kalau lemas syahwat wilayah mana yang di blow? Apakah boleh minum ginjalnya Pak. kopi? Ginjalnya Pak. Ya, ginjalnya di blow, terus target air putihnya yang banyak, terus kurangi makanan-makanan minuman yang mengandung asam, ya, merangsang asam. Kemudian blow juga di 3 jari di bawah pusar, Pak. Pusat. Nah, misalkan bisa 2 menit nggak panas, berarti udah bagus. Sama di bawah ya Pak? Ya, Sama titik di bawah, dekat dubur. ya di dubur. Nah, kalau misalnya lebih bagus lagi, antara dubur sama Oh, lato-latonya. Ya, nanti ada titik tengahnya, blow di situ. Nah, itu lebih ganas lagi. Nah, jangan sering-sering ya Pak, nanti sobek-sobek semua nanti. sobek-sobek. Berikutnya dari Bun. Jika nyeri di tulang ekor karena dulu pernah jatuh naik motor untuk kuliah, kerasa setelah 20 tahunan, bisa nggih Pak, belum pernah ke dokter. Ya, ini periksa ada retak nggak di situ? Nah, saya misalnya Sudah nggak ada 20 retak, oke tahun, nggak apa-apa. sudah Ya, 20 tahun Pak. oh berarti aman. Oh, pas itu, oh berarti pengapuran tuh Bu. Biasanya aman di situ. Sama Nanti saraf Ibu coba kejepit. aja cari di situ titiknya. Kalau ada panas, blue aja. Nanti kalau di blue ringan, agak-agak mulai perubahan. Kalau agak enak, berarti nggak apa-apa. Terusin blue-nya. Ya, tapi kalau retak jangan di blue sebenarnya.
Tapi kalau udah 10 tahun 20 tahun biasanya retaknya udah nutup. Blue aja di tulang ekornya, Bu. Pelan-pelan cari titiknya. Aman itu, Bu. Nah, sama mungkin juga bisa ini, jatuh kan ke Bisa di situ. lumbarnya juga, betul. Ya. Ini Jadi seperti cari istri di saya ini. lumbar satu. Iya, Pak. Seperti istri saya jatuh waktu kuliah. Setelah sekian puluh tahun baru kumat, baru sakit semua. Dan sembuh pakai teraker. Ya. Ya. Bisa, Bunda. Nanti dicari di lumbar sampai tulang ekornya, Bu. Jadi lumbar satu itu sejajar dengan pusar, Bu. Pusar tembus ke belakang itu lumbar satu. Di bawahnya lumbar 2, 3, 4, 5 sampai tulang ekor. Cari titik yang paling panas di situ, Ibu rutin dulu aja di situ. Oke, berikutnya dari Bu Santi. Jika diabetes, komplikasi stroke ringan, bagus pakai violet atau yang blue? Saya boleh saran, ya pakai yang blue-nya dulu, Bu. Blue-nya dulu, tapi dia misalkan pakai violet itu lebih praktis, cuman dari level yang rendah dulu, level 1, level 2 dulu. Ya, level 1, level 2 nanti tambahin dengan blue, itu lebih efektif sehari. Kalau ada yang nge-blowin bisa terapi sehari 3 kali tuh, Bu. Terapi ringan dulu, tapi di kaki jangan di blue. Iya, oke. Dari Bu Cucu Mariati, basic blue fokus di ginjal berapa lama untuk fungsi ginjal yang menurun? Air di blue-nya Ya, 35 mili kali berat badannya. betul. Jadi titik yang panas, Bu. Jadi Ibu cari titik ginjalnya, itu sejajar dengan siku. Nanti ginjal kiri, ginjal kanan. Jadi di tulang belakang ada 3 garis tengah, 2 jari belakang, 2 jari sebelah kiri. Nah itu dicari. Ya, titik ginjal kiri, titik ginjal kanan. Begitu ketemu nyos, blue di situ 10 detik 3 kali. Nah, sama juga nanti 10 detik 3 kali per titiknya. Terus target air putihnya harus kena. Oke, berikutnya dari Pak Lamto, saudara saya ada benjolan cukup besar menutup tulang belakang. Lalu gimana urut-urutan blue-nya? Ya, basic blue, Pak. Nah, pas di titiknya tadi, benjolan tadi, Bapak bisa blue, cuman jangan difokusin dulu. Pelan-pelan dulu. Nah, yang penting rutin. Jadi sedikit-sedikit, tapi sering. Nah, terus air putihnya juga harus kena. Nanti fungsi ginjalnya udah baik, itu nanti akan lebur dengan sendiri. Protein yang nggak terserap, bisa karena kalsium nggak bisa terserap, bisa karena vitamin nggak bisa, lemak yang nggak bisa terserap, nah gitu-gitu. Nah, kenapa nggak bisa terserap? Karena fungsi ginjalnya berat. Oke, berikutnya dari Pak Sentek Widianto. Radang usus besar apakah di blow ke area yang sakit nyeri? Boleh, Pak? Ya, boleh. Ya, radang sebesar. Ya, tapi boleh malah kalau bisa basic dulu, terus blow di titik radangnya tadi. Iya, Ya, dari belakang bisa. oke. Pak Musayib, kegiatan webinar tentang ETA 3 kali seminggu, tiap hari apa saja dan jam berapa? Jam berapa, Pak? Jadi Pak Musayib kalau sudah membeli alatnya menjadi member, minta dimasukkan di grup oleh sponsornya ya. Nanti di grup dapat info-info tentang seminar offline maupun online. Kalau yang online itu seminggu 3 kali, Selasa itu product knowledge seperti ini dan jinjang boxing jam 7:30. Kemudian Rebo linknya berbeda tapi ya, linknya berbeda itu hari Rebo jam 7:30 juga, dan hari Jumat itu dokter yang berbicara membahas topik-topik penyakit yang berbeda juga jam 7:30. Berikutnya Pak Gosali, menurut dokter ada pengapuran di tulang rusuk bagian bawah kedua. Apakah ada hubungannya dengan Ya, lemas pangkal paha? Dan apakah di titik tulang rusuk itu bisa di-blow? bisa, Bu. Ya, kalau ada pengampuran ya, sama kayak tadi, Bu. Jadi kalsium yang nggak terserap akan dibuang ke persendian, ke tulang tumbuh namanya. Namanya pengampuran dari osteoartritis. Itu bisa dimanapun, tapi rata-rata bisa di persendian. Nah, kalsium nggak bisa terserap tadi, kenapa? Ya tadi balik lagi ginjalnya berat. Nanti di titik pengampuran, Ibu bisa blow, bisa bisa lumer tuh pengampurannya. Biar nggak ngapur lagi, Ibu rawat fungsi ginjalnya. Nah, rutin di di blow ginjalnya. Gitu, Bu ya. Ya. Kemudian Bu Deno, kalau retak tulang tidak boleh di-blow di titik tersebut. Kenapa ya Pak Dedi? Sebaiknya di-blow di mananya?
Ya, kalau retak tulang itu jangan di-blue di retaknya. Karena ini kan getarin, Bu. Jadi kalau kalau ini gelombang. Jadi kalau udah retak diketerin malah tambah retak. Nah, biar tertutup, pastikan fungsi ginjalnya ringan kerjanya. Semakin recovery-nya semakin cepat. Jadi ada orang recovery-nya lama, cepat. Itu tergantung dari fungsi ginjal masing-masing. Kalau ginjalnya bagus, recovery-nya cepat untuk menutup retaknya tadi. Jadi jangan di-blue diretak. Pastikan juga udah posisinya udah nggak ada disposisi lah. Jadi tulangnya nggak geser dan segala macam. Gitu Mbak Deni, Mbak Deno. Oke, dari Bu Siwi, kalau diabetes tipe 2 yang di blue mana saja? Sama Bu, ya dia belum aja basic blue Bu. Basic blue nah fokus di ini ya apa basic blue ya fokus di liver, lambung sama pankreas. Nanti ada gambarnya ya. Terus untuk di awal untuk diabetes jangan di blue di kakinya dulu. Nanti setelah tahap ketiga keempat mulai darah encer dikit-dikit mulai di blue di kaki nggak apa-apa. Oke, Ya. sudah habis Pak. Itu untuk tambahan Pak. Biasanya orang-orang yang diabetes nanti kalau begitu diterapi terus target air putihnya kena ya biasanya kalau saya terapi orang diabetes 1 gelas sebelum terapi 3 mili di tengah-tengah terapi minum 1 gelas lagi setelah terapi minum 1 gelas lagi nah keringat udah mulai bisa keluar tes lagi Pak jadi sebelum terapi tes gula darah setelah terapi tes lagi itu bisa kurang bisa rata-rata bisa kadar gulanya bisa sampai 50 sampai 90 hanya dengan kali terapi. Nah, nanti kalau rutin tiap hari sampai pankreasnya kuat nanti bisa normal lagi. Oke, selanjutnya Pak. Ya sudah Pak, sudah selesai. Oh, udah selesai? Ya. Ya. Oke, mungkin ada informasi lagi Pak ya. Informasi pertemuan BOP terdekat, pertemuan offline ya, terdekat, itu ada di Purwokerto dan Cilacap, yaitu hari Sabtu tanggal 24 Agustus di Purwokerto, Sabtu jam 1 siang di Dominic Hotel Purwokerto, ya lantai 7. Kemudian hari Minggunya 25 Agustus di Cilacap jam 1 siang di We Prime Hotel, ya Jalan Pemuda Sudirman, Cilacap, ya di lantai 1. Kemudian pertemuan berikutnya ada di Malang hari Jumat tanggal 23 Agustus jam 2. Hari Jumat 23 Agustus jam 2 di Hotel, ya lantai 2. Besoknya di hari Sabtu 24 Agustus jam 1 siang di Hotel Santika Blitar, ya di lantai 1. Dan minggunya tanggal 25 Agustus jam 1 siang di Amaris Hotel Embong Malang, ya di lantai M jam 1 siang. Nah itu pertemuan yang terdekat. Silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan pertemuan-pertemuan itu, bisa mengundang relasi ke sana. Nanti kami akan siap membantu untuk menjelaskan dan sebagainya. Baik begitu Bapak Ibu. Kita sudah semua. Oke, siap. Yeah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, ya. Dari Cilacap. Pak Yona, Ya, Mbak Deno, ya. Ada Bu Lani juga. Terima kasih Pak Dedi sama ada Bu Yulia. Ya Pak ya ada Bu Nadiro ya dari Demak. Pak Rizky, Pak Yona. Pak Rizky ya siapa? Ya, ada juga yang dari Bali Pak. Terima kasih Yona Pak Dedi. Oh ya Pak Eko, sama-sama Pak Eko. Pak Eko. Ya baik Bapak Ibu, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Ya, kiranya pertemuan ini bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk mengundang relasi Bapak Ibu, ya sebanyak-banyaknya boleh diundang di tiap Selasa ini, ya di tiap Selasa silahkan undang, share linknya Bapak Ibu kalau sudah menjadi member minta dimasukkan di grup. Di grup akan ada info-info kapan diadakan Zoom meeting, kapan pertemuan offline di berbagai kota. Silakan dimanfaatkan dengan mengundang banyak relasi ke acara online dan offline tersebut. Baik, sekian dari kami berdua. Sampai jumpa. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam, ye, sama-sama Pak Pak, Dedi. ye, selamat Iya, malam. Bapak Ibu. Ya, Pak Dedi, sama-sama Pak, Bona. ye. Dimudahkan dan dilancarkan terus ya Pak. Amin. Terima kasih banyak Amin. Bapak. Amin. Amin, ye Pak. Nah, Ye.